Jadi sebenarnya mengenai uang ini memang dari dulu adalah topik yang sangat menarik ya. Bahkan banyak seminar motivasi orang semua bahasnya uang, uang dan semua orang ingin dapat uang secepat mungkin gitu. Nah, jadi hari ini mau saya kasih tahu gimana cara konvensional cara dapat uang dan dengan cara Diamond Cutter dapat uang ya mungkin. Saya mungkin pakai headset ya biar suaranya jelas. Bu Rini tadi dengar suara saya nggak? Dengar jelas, jelas banget. Jelas ya? Jelas, Jadi jelas. nggak usah pakai headset nggak apa-apa? Nggak usah pakai headset, jelas kok. Jelas ya? Iya. Soalnya pakai laptop soalnya. Backgroundnya bunga sakura. Ya, sengaja ya, biar kita termotivasi ya untuk kumpulin duit. Ya, biar kita nanti kalau udah capek lalu kita akan coba bareng-bareng ya. Selamat pagi Pak Hartono, Pak Herman, Pak Rudi. Kita tunggu sebentar ya, supaya peserta bisa lebih banyak. Mungkin karena ini hari libur masih pada bersantai-santai, kita kasih waktu mereka sedikit lah. Kita mulai. Kenalan dulu aja kali ya, kenalan dulu aja, Cilinda. Silakan. Ya, bentar. Boleh. Bentar, saya ada lagi WA. Bentar. Kita kebetulan saat ini bersamaan juga ada webinar yang lain. Jadi maksudnya saya koordinir webinar yang lain, Bu. Jadi ini saya tinggalkan buat tim saya. Oke, sambil kenalan dulu ya. Ini layarnya dulu. Membangun sampai di sini aja dulu, Bu. Layarnya nggak apa-apa. Yang tadi dulu aja kan belum pada join. Kita mungkin 10.15 kali ya mulainya gimana? Iya, setuju, Cilinda. Oke. Setuju ya. Oke, terima kasih semuanya. Kenalkan, nama saya Linda Homia. Ini di sini membawakan topik membangun kekayaan dari saham. Nah, ini kalau kita baca kalimatnya, membangun kekayaan dari saham. Nah, jadi perlu kita cerna baik-baik. Lalu utama di sini topik yang disebutkan adalah bagaimana fokus membangun kekayaan, tapi fokusnya adalah dari saham. Sebenarnya membangun kekayaan itu bisa dari mana aja, bisa kita berbisnis ya. Karena ini juga topiknya dari Ibu Rini, bisnis harus berhasil.
Nah, ketika kita sudah membangun bisnis, maka kita pasti mungkin mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang gitu ya. Nah, maka di sini uang yang kita dapatkan itu kita fokus bagaimana kita membangun kekayaan dari saham. Nah, jadi ini sebenarnya ada dua topik. Yang pertama itu membangun kekayaan. Yang kedua dari saham. Banyak orang sekali pengen kaya, semuanya pengen kaya. Siapa sih nggak pengen kaya ya? Nah, ini karena biar sambil nunggu, biar ke slide berikutnya, makanya slide-nya berhenti di sini dulu ya, Bu Rini ya. Nanti baru kita masuk ke slide berikutnya di pukul 10.15, jadi 4 menit lagi. Oke, saya ceritakan latar belakang saya. Saya sama seperti semua orang, pengen kaya. Jadi siapa sih yang nggak pengen kaya ya? Nah, di dunia ini kita lahir dari berbagai macam keluarga. Ada yang sudah lahirnya kaya raya gitu ya, yang dimana secara ekonomi semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Tapi ada juga yang mungkin lahir dari keluarga biasa-biasa aja sehingga butuh sebuah perjuangan untuk mencapai kekayaan. Nah, setelah saya kenal Diamond Cutter ya bersama Bu Rini ya Bu ya, kita sekarang sudah tahu nih caranya membangun kekayaan dengan cara konvensional maupun dengan cara Diamond Cutter. Nanti di sini akan saya mixkan ya, karena kebetulan saya praktisi kedua bidang ini. Maksudnya membangun uang secara konvensional maupun juga membangun kekayaan secara Diamond Cutter. Nah, barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu. Biar kita sebelum sampai nunggu benar-benar mulai gitu. Jadi ini belum mulai nih, masih pramulai. Ngobrol-ngobrol aja dulu. Mungkin teman-teman yang Iya. lain mau iseng itu Iya, mungkin mau sambil ngobrol-ngobrol dulu gitu. atau kenalan aja Cilinda dengan teman-teman ditanya gitu. Boleh. Kenalkan, nama saya Linda Homia. Saya berasal dari Medan. Medan. Ini saya pinginnya sih kita walaupun webinar ini memang zaman COVID sih ya. Karena sebenarnya kalau dulu waktu kalau misalnya kita tatap muka, saya sebenarnya lebih seneng ya. Jadi pesertanya tuh bisa nanya langsung. Jadi saya bisa, maksudnya kita berinteraksi lah ya. Jangan anggap ini seperti radio on gitu loh. Tapi kalau misalnya ada perkataan atau apa tuh yang lagi di halaman ini, pengen disela, pengen ditanya, silakan aja ya Bu Rini ya. Jadi jangan Iya, bebas-bebas aja. ya bebas-bebas aja gitu. Ya, jadi kalau mau tahu pas di slide ini kelihatannya ada bagian yang ingin ditanyakan. Contoh ini membangun keindesaan tuh di belakang latarnya itu latar apa? Nah, kalau di latar background saya ini gambar bunga sakura, kalau di slide ini adalah gambar Sungai Pudong. Ini ada di Shanghai. Jadi ini yang ketutupan huruf dari ini ada gedung ini nih. Ini gedung ada tulisannya nih. Gedung Mirai Asset. Jadi Mirai Asset ini tempat saya bekerja. Saya bekerja di Mirai Asset Sekuritas. Ini adalah perusahaan internasional yang ada di 15 negara. Salah satu tempat kantor kita itu ada di Shanghai, ini gedungnya ya Bu ya. Ini ada tulisannya nih. Kelihatan nggak? Pusatnya di mana? Pusatnya di Korea. Oke. Jadi Mirai Asset itu perusahaan dari Korea di mana huruf Mirai ini artinya future, masa depan. Jadi kayak diterjemahin jadi aset masa depan gitu ya. Ini nama perusahaan. Nah, jadi kita punya kantor ini ada di Shanghai, ini ada gedungnya kelihatan itu tulisannya. Mirai Asset. Nah, nih. Jadi ini adalah kota Shanghai. Ini namanya Sungai Pudong. Nah, ini namanya Sungai Pudong. Nah, ya. Kalau di Google, misalnya kita cari Sungai Pudong, ya keluar gambarnya gedung-gedung seperti ini. Nah, saya belum pernah ke Shanghai sih. Semoga someday ya. Tapi pusatnya kita itu sebenarnya di Korea, di Seoul. Gitu. Nah, jadi kayak mungkin kita mulai aja ya Bu Rini ya. Iya, langsung aja Cilinda. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini bercerita tentang diri saya. Yang slide berikutnya. Ini ya, oke. Makasih Bu. Kenalkan, nama saya Linda Homia. Ini saya lahir di Medan.
saya investor pasar modal sejak tahun 2007. Jadi saya kenal saham itu dari tahun 2007. Ya, ini saya foto depan kantor, ini foto tahun sebelum COVID ya. Nah, ini teman-teman saya foto, ada kelihatan. Nah, ini di kantor, ini tahun 2019 fotonya kalau nggak salah. Nah, karir saya dulu itu saya dari Medan, saya merantau ke Jakarta. Sebelum saya ke Jakarta, ketika udah lulus kuliah, saya cari kerjaan, ya namanya cari kerjaan ya waktu itu pekerjaan yang didapat itu sebagai guru matematika di sekolah saya yang dulu SMA di Medan, yaitu WR Supratman. Lalu kemudian namanya masih muda ya umur 20-an ya pengen mencari kehidupan yang lebih baik, terus saya ke Jakarta tahun 2004. Tapi di Jakarta saya masih jadi guru matematika sampai 2008. Nah, setelah 2008 itu, nah kalau kita lihat nih investor pasar modal sejak tahun 2007. Jadi lagi masa-masa saya jadi guru, itu saya sudah belajar tentang yang namanya gimana sih caranya bangun kekayaan terutama dari saham. Itu asal mulanya gara-gara saya dapat murid. Jadi waktu saya jadi guru, saya juga ada jadi guru les ya. Jadi waktu saya murid itu saya dapat murid yang tinggalnya di Pantai Mutiara, tinggalnya di Pantai Indah Kapuk. Mungkin kalau tahu lokasi Pantai Mutiara ya, itu rumahnya gede-gede gitu ya. Terbersit dalam pikiran ini mereka sebenarnya kerja apa gitu ya. Jadi penasaran gitu ya, mereka kerja apa. Saya tanya bapak dari murid les saya, dia bilang, oh papa beli saham. Hah? Saham itu apa? Jadi penasaran. Jadi 2007 saya masuk di dunia saham. Nah, jadi karena berakibat itu tadi omongan anak murid saya nih, kalau papanya tuh juga beli saham di rumah dari saham. Jadi saya penasaran gitu kan. Nah, jadi juga jadi saya belajar bahasa saham. Cuma bedanya dulu sama sekarang, dulu itu nggak ada kelas webinar seperti ini. Ya, dulu itu benar-benar ya terjun sendiri gitu. Akibatnya ini 2008 terus terang saya langsung berhenti kerja ya karena saya pengen full di saham dapat duit gitu ceritanya. Ternyata saya gagal karena saya tidak punya ilmu yang cukup waktu itu saya kasih tahu gitu ya. Nah kemudian saya ingin cari ilmu, saya merasa katanya ada guru saham paling terkenal Warren Buffett gitu ya. Saya penasaran saham itu apa dan banyak lagi saya temui orang-orang yang sukses di saham. Lalu kemudian 2009 saya cari kerja nih. 2009 ya saya pikir kalau dulu kan nggak ada kayak YouTube, Google, nggak ada teman-teman yang ngerti saham itu juga sedikit banget gitu ya. Tapi saya sangat penasaran nih sama dunia saham. Jadi saya pikir satu-satunya cara untuk supaya saya ngerti tentang saham ya, saya ngerti tentang saham, kemudian saya masuk di perusahaan yang justru di bidang saham, yaitu e-trading namanya. Ya, ini e-trading Daewoo Mirai Asset ini sebenarnya satu perusahaan. Cuma dia ganti nama. Jadi dari 2009 saya kerja, saya sekarang berarti sudah hampir 12 tahun di bidang saham. Nah, di kantor inilah saya belajar banyak banget. Ternyata saham itu yang benar tuh seperti ini gitu loh. Tidak seperti yang kita pikir yang kalau tadi belum kerja. Saya dapat banyak ilmu banget dan kemudian saya apply ilmunya itu buat teman-teman saya, buat nasabah saya. Kemudian kalau mau dimixkan ceritanya ya, sekitar 2014 tuh, nah ini 2013 atau 14 kemudian saya kenal Diamond Cutter. Nah, saya mixkan nih ilmu saham saya konvensional di sini dengan ilmu keuangan dari Diamond Cutter. Untung sekali ya mengenal Diamond Cutter ya. Jadinya ini sekarang saya juga terapkan ilmu Diamond Cutter di dunia pekerjaan ya. Jadinya jadi hasilnya sangat luar biasa bagus. Ini kalau teman-teman ingin kenalan di FB saya ini Linda Humia, IG-nya Linda Humia ya. Saya sangat jarang juga sih posting ya kalau saya ada teman-teman ingin bertanya langsung WA itu lebih nyaman gitu ya. Mungkin boleh kita nanti belajar sama-sama membangun kekayaan dari saham. Sekarang saya kerja di Mirai Aset Sekuritas, ini namanya ya. Berarti sampai sekarang 2001. Nah, area manager. Jadi saya menangani beberapa kantor. Saya membantu tim-tim saya yang dulunya juga tidak paham saham menjadi paham saham seperti itu. Kita next ya. Ini tentang pekerjaan. Oh ya, ini hobi saya nih jalan-jalan nih. Jadi isinya foto jalan-jalan. Ya, ini
Saya sangat suka jalan-jalan ya. Jadi menjalan-jalan tuh membuat pikiran kita itu segar dan bisa melihat dunia baru. Ini ke Tanjung Lesung, nah yang di sini yang paling kiri. Nah kemudian yang di atas mobil jeep ini di Gunung Bromo, Malang ya, naiknya dari Batu sana ya kalau nggak salah. Ini di Borobudur, ini di Tembok Cina, yang kemudian ini di Cina. The Nest ya kalau salah, ini ada kayak semacam gedung stasiun olahraga. Ini di Cina juga, yang di Anmen ya. Kemudian ini di Jepang, Lake Kawaguchiko. Waktu ini musim gugur ya, jadi daunnya agak-agak merah. Nah ini di Jepang. Jadi ini baru sebagian foto yang saya tampilkan ya. Kalau untuk Indonesia, saya sudah keliling karena saya di Medan ya, Danau Toba, Solo, Jogja, Surabaya, Bali. Jadi kalau Bandung, nah itu udah biasa. Kalau untuk luar negeri, ya masih sedikit lah. Nah karena juga saya baru mulai aktif ke luar negeri itu tahun 2011. Jadi belum koleksi foto-foto juga belum banyak, masih palingnya itu aja. Masih Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea, Jepang, Cina. Tahun kemarin harusnya sih ke Taiwan ya, yang waktu COVID kemarin 2020, tapi semua penerbangan semua dibatalkan, tiket pesawat kita juga dibalikin. Jadi sejak saya mempunyai uang yang berlebih, itu jadi punya cita-cita pokoknya tiap tahun harus ke luar negeri minimal 1 kali gitu ya. Minimal 1 kali, dan juga punya cita-cita membawa orang tua. Jadi tiap kali ke luar negeri itu selalu bawa orang tua, karena orang tua saya kalau saya hidupnya aja ekonominya dulu susah, mereka dulu lebih susah lagi. Saya pertama kali ke luar negeri itu mulai umur 35. Orang tua saya ajak ke Singapura tuh 60 malah. Ini ada pertanyaan. Langsung saya bacakan ya Bu Rini, gimana? Iya, silakan Cilinda. Dari Pak Adrian, bagaimana strategi investasi saham bagi pemula? Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dan dipersiapkan bila ingin? Oh ya, ini nanti ada di slide-nya. Nah, pas ini pertanyaannya. Nanti kita kasih strateginya Pak Adrian ya. Cocok banget pertanyaannya. Boleh kasih nomor WA? Oh boleh dong. Boleh Bu Rini? Silakan. Nanti WA-WA habis acara selesai juga boleh. Oke, saya tinggal di sekitar Jakarta Utara, Pluit. Kalau mau ajak ketemu-ketemuan juga boleh. Jadi ini terbuka ya. Kita membantu teman-teman semua untuk sukses bareng-bareng. Saya lanjut dulu ya, nanti saya jawab pertanyaan Pak Adrian ya. Oke, nah jadi itu tadi foto jalan-jalan saya. Sebenarnya intinya dari tadi saya mau nunjukin foto jalan-jalan, karena itu sebenarnya saya mau nunjukin cita-cita saya yang sedikit lumayan terkabul. Tentu kita itu punya banyak list keinginan, ya list keinginan. Kalau punya uang, pengennya apa gitu loh ya. Nah ini kalau punya uang, saya ingin punya pendidikan yang tinggi, rumah yang besar dengan kolam renang. Ini fotonya saya ambil dari Google ya, terus terang bukan rumah saya ya. Tapi rata-rata teman-teman kalau tanya itu pengen rumah yang besar seperti ini ya, pengen punya mobil yang keren seperti ini, pengen menunaikan ibadah menikah seperti ini, pengen berkeluarga, pengen menunaikan ibadah gitu ya. Rata-rata kita semua punya cita-cita dan tujuan. Tadi di awal juga Bu Rini kita pindah ke Arizona ya Bu Rini ya gitu. Nah, jadi kita itu harus sadar ya, semua tujuan kita ini membutuhkan modal yang tidak sedikit, kecuali kita lahir dari keluarga sultan ya, yang dimana kita sudah punya modal dari keluarga. Tapi hidup ini nggak seperti ini, kita harus benar-benar berjuang. Ini apa yang saya ceritakan di awal ini masih tentang cara mengumpulkan kekayaan secara konvensional ya. Nanti akan saya mixkan dengan cara mendapat kekayaan secara diamond cutter. Kalau kedua hal ini dimixkan, saya yakin semua orang akan sukses secara keuangan. Ya, jadi pertama sebelum kita mulai mikirin uang kita mau lebih banyak, kita harus fokus dulu apa yang paling kita inginkan. Kita fokus ke sana. Kalau saya dulu fokusnya keliling dunia ya, jadi saya semangat cari uang tuh ya itu tadi buat keliling dunia gitu. Saya tidak butuh rumah. Kalau saya ya ini ya kalau saya
Saya tidak butuh rumah, saya tidak butuh mobil, saya hanya ingin menikmati bisa keliling dunia dimanapun karena dunia ini sangat luas ya. Jadi saya ingin berkelana kemanapun. Nah ini kalau saya. Jadi masing-masing dari kita itu pasti punya cita-cita. Fokuslah pada satu gitu. Apa yang paling kita inginkan gitu ya. Oke, kita next slide Bu Rini. Nah, tadi mengapa kita investasi karena harus ada tujuan. Nah, setelah itu kita pengen investasi karena sebenarnya tujuannya itu adalah agar uang kita itu tetap kuat melawan inflasi. Apa sih inflasi itu? Jadi gini, kalau dulu waktu saya masih SD ya, saya bawa uang 100.000 ini ya ke Carrefour, dapatnya sekeranjang, gambar yang tengah ini. Makin lama, uang 100.000 ini makin tipis barang belanjaan kita. Bahkan sekarang kalau 100.000, barangkali cuma dapat beberapa barang di Indomaret. Nah, ini terasa banget ya. Ini artinya kekuatan uang 100.000, kekuatan ya saya bilang ya, kekuatan uang 100.000 sekarang dibandingkan dulu itu sudah jauh berubah. Bahkan mungkin nggak sih nanti kalau kita ke masa depannya, kira-kira 100.000 ini mungkin nggak sih hanya cukup buat beli permen? Mungkin. Nah, karena itu kita nggak boleh simpan uang kita itu dalam di bantal atau di laci di rumah kita. Karena lama-lama kekuatan uangnya itu menurun gitu ya. Inflasi itu yaitu kekuatan nilai uangnya itu makin lama makin kecil. Jadi ini contoh nyata terlihat pada ibu saya. Kalau ibu saya itu cerita ya, dulu beli lontong sayur zaman saya masih SD ya, 100 rupiah. Bukan 100.000 loh, 100 rupiah. Sekarang 100 rupiah beli permen juga nggak dapat kali ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kekuatan uang makin lama makin terasa gitu ya. Mungkin kalau buat anak muda sekarang belum, nanti 10 tahun lagi dia akan makin lama, loh dulu 100.000 bisa beli segini loh. Sekarang kok kayaknya makin mundur ya gitu. Karena itu kita perlu investasi. Kita perlu mengembangbiakkan uang yang sekarang sudah ada agar tidak lemah, itu aja tujuannya. Kita next slide. Nah, investasi apa yang mengalahkan inflasi? Nah, kita perlu tahu dulu. Ini ada kalimat investasi apa. Jadi apa sih artinya investasi dulu ya? Investasi mesti kita pahami benar-benar artinya apa. Investasi itu berarti kita menukarkan uang kita dengan sesuatu yang dimana hasilnya makin tinggi. Banyak sekali orang kalau begitu punya duit, misalnya ya, dia langsung ganti pakai handphone baru. Contohnya saya lagi pegang handphone ya. Nah, misalnya. Terus begitu dia kalau beli handphone, misalnya handphonenya 3 juta, kalau dia 1 tahun kemudian jual handphonenya, itu harga handphonenya makin turun kan, itu buat investasi. Investasi itu berarti kita menukarkan uang kita sekarang menjadi sesuatu yang nanti dia akan jadi makin naik. Misalnya tadi 100.000 itu, kita ganti menjadi apa gitu ya. Nanti ke depannya dia menjadi 120.000. Nah, kayak gitu caranya. Itu baru bisa mengalahkan inflasi. Uang itu harus kita bikin jadi berkembang. Gitu. Nah, jadi banyak orang nih, misalnya 100.000 tadi ya, ada yang simpan di tabungan, di bawah ini ada tulisannya ya, garis panah biru ini, itu yang tabungan, yang merah ini deposito, yang hijau ini emas. Waktu slide ini dibuat, emas masih lagi turun ya harganya ya, karena ini slide tahun sekitar 2016 ya. Ya 2016 kan sekarang udah 2021. Ini sepertinya slide-nya juga harus diperbaiki karena ya waktu itu emas masih stagnan ya selama berapa belas tahun di harga 500.000. Namun di sejak tahun 2020, 2019, 2021 sekarang berkisar di antara 900 sampai 1 juta. Jadi mungkin kalau yang dulu-dulu orang simpan emas sabar aja ya, sekarang emasnya sudah membuahkan hasil gitu. Nah, sama seperti juga di saham, kalau secara penelitian, saham ini yang berbuahnya lebih tinggi dibandingkan produk-produk yang lain gitu ya. Di mana ibarat kata inflasi 6,1%, tabungan sekarang kalau di bank itu 2,5%, BCA bahkan lebih kecil, 1%-an. Deposito ini masih 7,4 ya terakhir kemarin teman yang tahun 2021 itu 3%. Jadi makin lama makin kecil kalau kita simpan di bank itu jadi kayak cuma titip aja gitu loh. Uang kita juga nggak berkembang karena itu orang mulai mencari tempat lain yang kira-kira membuat uangnya berkembang, yaitu saham. Saham dengan average-nya itu bisa setahun 17,76%. Itulah sebabnya
kita sangat menganjurkan orang investasi di saham. Tapi ada tapinya ya, nanti ada resiko-resiko yang menyertai. Kita juga harus hati-hati. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan Adrian tadi. Pak Adrian tanya gimana strateginya buat pemula. Kita next slide dulu. Nah, apa itu saham? Banyak orang nggak tahu sih apa itu saham. Yang jelas, saham itu didukung oleh negara, ya. Jadi ini resmi, ini bukan investasi abal-abal ya. Kita harus pahami dulu. Jadi juga harus hati-hati, jangan sampai ada yang nipu-nipu ngaku investasi saham padahal bukan gitu ya. Nah, ada lembaga IDX ya, Indonesia Exchange itu yang membantu kita untuk investasi di saham. Ini didukung oleh negara gitu ya. Kita next. Nah, ini kita baca ya. Saham adalah surat berharga yang mencatat kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Ya, saham yang bisa dibeli adalah perusahaan yang telah mendaftarkan diri di bursa atau perusahaan itu telah menjadi terbuka. Ini 2019 653. 2021 ini 2 tahun kemudian ya. Sekarang sudah hampir 700-an emiten itu perusahaannya yang sudah TBK. Di mana kalau kita beli saham itu satu lot. Ini kalau kita lihat logo-logonya ini pasti semua pada pernah kelihatan ya di jalan gitu ya. Indofood ya, Bank Danamon, BCA. Nah, pernah nggak kebayang kita bisa memiliki saham BCA gitu ya. Kita ada Unilever, Telkom, ini banyak sekali logo-logo ini. Kita selama ini hanya melihatnya. Pernahkah kita kebayang kalau kita menjadi pemilik perusahaan? Nah, jadi ini kalau memiliki saham itu berarti adalah memiliki perusahaan. Jadi kalau kita beli saham BCA, jadi kita masuk ke BCA itu dengan rasa bangga yang berbeda. Karena kita masuk ke BCA itu kita bisa bilang, oh ini loh perusahaan aku gitu, ya. Dan ini beneran, ya. Dan ini beneran, jadi bukan main-main gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kita punya modal terbatas, kita modal sedikit, tapi kita ingin memiliki sebuah bank. Coba bayangkan prosedurnya bikin bank itu. Kita bikin pengajuan ke pemerintah, kita kumpulin orang kerja, kita ini itu kita nggak ngerti bisnisnya. Ya, tapi dengan kita saham, kita cukup membeli dan kemudian kita sudah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Ya, inilah saham. Jadi saham itu yang mencatat kepemilikan kita terhadap sebuah perusahaan. Apalagi yang sudah TBK. Kita next. Nah, sebuah perusahaan ketika dia mau muncul di publik ya, dia akan melakukan initial public offering atau IPO. Nah, jadi ini perusahaan ini contohnya misalnya BCA gitu ya, ini masyarakat nih pengen berbondong-bondong nih, pengen memiliki saham perusahaan itu. Nah, jadi perusahaan diberikan sejumlah lembar saham pertama kali untuk dibeli masyarakat dan dana yang dikumpulkan akan digunakan untuk operasional perusahaan. Jadi perusahaan nih kasih lembar sahamnya nih. Nah, kemudian nanti sesama masyarakatnya di sini ini dijual belikan. Nah, itu namanya pasar sekunder. Jadi kalau IPO ini masih yang pertama kali ketika perusahaan mengeluarkan sahamnya untuk dibeli masyarakat. Yang terjadi sekarang kalau kita beli saham online itu adalah kita jual beli dari para masyarakat yang lain, jual beli. Kalau misalnya orang merasa ini sahamnya perusahaan bagus, ya maka harganya jadi makin naik gitu seperti itu dan kita dapat keuntungan dari selisih itu gitu ya. Kita next. Nah, ini kepemilikan saham ya, ini masih kepemilikan saham. Memiliki saham berarti ikut memiliki perusahaan. Nah, jadi ini kepemilikan saham perusahaannya tadi sebuah perusahaan sekian x% itu. Nah, ini menjadi sebuah lembar kepemilikan. Kita next. Nah, ini tadi cara dapat untung di saham. Nah, ini tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Adrian, strateginya untuk pemula. Nih, yang pertama, Pak. Beli saham di harga yang murah dan jual lebih mahal. Contoh nih ya, BCA. Ini langsung dikasih kasus nih ya. Beli BCA nih, banyak orang punya uang di BCA kan? Semua orang punya ATM di BCA. Tapi apakah orang punya sahamnya? Itu beda ya. Kalau misalnya kita menabung di BCA 10 juta dari Januari, ya misalnya, sampai Desember, ya uangnya barangkali 10 juta kurang. Loh, kok kurang? Karena ada uang administrasi. Tiap bulan sekian belas ribu gitu ya. Tapi kalau kita beli saham BCA nih, dikasih contoh nih. Kita beli saham BCA di 2 Januari 2019. Harganya saat itu 26.000 ya.
Maka kalau kita beli satu lot 100 lembar itu menjadi 2,6 juta. Ini di luar fee beli jual ya, tapi fee beli jualnya kecil kok. Beli 0,15%, jualnya 0,25. Jadi untuk supaya simpelnya kita hitung secara harga dasarnya. Jadi kalau harga dasarnya 2 Januari 2019 satu lot saham BCA itu 2,6 juta. Kemudian di bulan November 2019 harganya naik 31.500. Saya cek ya harga kemarin ya. Setahu saya sekarang juga harga BCA itu di 2021 itu 30 ribuan. Nah, ntar sambil cek di aplikasi. Nah, ini kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Nah, kelihatan nggak 32.000? Kelihatan nggak ya Bu Rini? Nah, karena kadang kelihatan, kadang enggak. Mungkin ya, karena background ya. Ya karena background ya. Nah, ya jadi itu yang mau saya sampaikan nih ya. Bahkan ketika di 1 November ini tidak jual pun ya sekarang di bulan Mei 2021 itu harganya 32.000. Jadi nah karena itu kenapa nabung saham itu lebih menguntungkan gitu ya. Bahkan kita kalau nggak ini maksudnya nggak jual pun dia naik terus, tapi ingat ya ada resikonya yaitu kita harus beli saham yang tepat gitu ya. Jadi kalau nih Januari ke November saya jual 31.500, maka ini harganya 3,1 juta. Ya, kalau dihitung maka untungnya adalah 17%. Ini ada tulisan disclaimer on, artinya ini berlaku kepada saham BCA. Di saham itu tadi kalau di slide sebelumnya ada banyak saham ya 700-an. Nah, jadi kita mesti cerdas gitu. Ini cara konvensional ya. Tadi kan saya bilang di sini akan saya mixkan cara konvensional dan cara indikator. Cara konvensionalnya kita harus pilih saham yang bisa mendatangkan keuntungan yang banyak. Kita harus beli di harga yang murah dan jual lebih mahal, dan pastinya harus beli saham yang bagus ya, yang perusahaannya terjamin. Oke, next. Nah, keuntungan kedua, tadi kan keuntungannya jual beli murah, jual mahal ya. Keuntungan kedua, kalau saya nggak jual-jual, perusahaan akan membagikan dividen. Perusahaan membagikan keuntungan atau laba perusahaan yang diberikan kepada setiap nasabah ya. Ini disebutnya dividen, biasa didapatkan dari hasil rapat umum pemegang saham. Jadi kita dapat dividen nih. Jadi walaupun saya nggak jual-jual ya, nanti kalau BCA dapat dividen, itu bisa dikirim nih ke rekening saya. Jadi tadi kalau misalnya kita ngambil untung selisih jual-jualnya ya itu lebih untung gitu. Nah, kalau misalnya nggak mau jual-jual ya simpannya tahunan nanti dapat dividen. Nah, lumayan juga ini. Lebih tinggi dari bunga uang makan. Oke, next. Nah, keuntungan punya saham yang berikutnya itu bisa ikut RUPS. Tadi kan di awal diomongin ya, kalau kita punya saham, berarti kita itu pemilik perusahaan. Artinya, kita boleh ikut RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi, kita nanti perusahaan publiknya nih, mau meeting nih, kita diajak. Karena kita pemilik perusahaan kan, walaupun hanya punya satu lot, nanti rapat itu membahas laporan kinerja, dividen, pengaturan direksi, dan lain-lain gitu. Kita punya hak yang sama untuk hadir ya di RUPS. Kalau untuk mengambil keputusan nanti akan mengikuti peraturan yang berlaku. Nah, ini juga sebuah keuntungan kan gitu. Zaman sebelum COVID nih ya, kalau perusahaan-perusahaan besar ngadain RUPS dan kebetulan saya punya sahamnya ya, kondisi RUPS itu seperti lagi ikut kondangan, ada makan-makannya, ada goodie bag-nya. Jadi udah sebuah keuntungan kan, kita bergaul dengan para pemilik perusahaan, ketemu direktur. Nah, kalau kita orang biasa aja yang tidak punya saham, ya nggak bisa ketemu dengan para direksi seperti itu. Nah, jadi ini juga sebuah keuntungan ya. Next, Bu. Nah, ini juga kampanye yang dari pemerintah ya, kampanye Yuk Nabung Saham. Jadi nabung tak hanya uang, saham juga bisa. Nah, jadi apa maksudnya? Selama ini kita kan menabung hanya di bank. Misalnya hari ini saya yakin semua orang pasti punya uang di ATM-nya itu minimal 200.000, 100.000 itu pasti ada. Nah, mungkin nggak ada. Ya kalau nggak ada mungkin 50.000 juga ada. Yang jelas ada uang deh di ATM-nya ya. Nah, itu bisa kita ganti menjadi saham gitu ya. Ganti kita kalau butuh baru jual sahamnya seperti itu. Next. Nah, investasi di perusahaan yang terkenal. Ini masih 600-an ya, sekarang udah 700-an. Kita lihat logonya nih baik-baik. Ini banyak pilihannya. Ada perusahaan SCTV, nama sahamnya SCMA. Ada BCA, nama sahamnya BBCA.
BNI, BBNI, ya, Timah, Tins, Siloam juga ada sahamnya, Silo Telkom, TLKM, ya, Wika, Astra International ini namanya ASII, Semen Indonesia, SMGR, Leo Air juga ada, ya, AC Hardware itu nama sahamnya ACS, Mandiri, BMRI, ya. Kemudian ada Unilever, UNPR, ada Excel, ya, macam-macam nih. Nanti kalau kita lihat ini Garuda, juga ada GIAA, Antam. Kalau kita nggak mau beli emas Antam, kita bisa beli saham Antam, ANTM. Nah, saya mau jawab dulu tadi Pak Adrian tuh di awal tadi ngomong bagaimana strategi investasi? Nah, untuk pemula, paling terutamanya tadi itu kita beli saham yang bagus dan beli semurah mungkin, nanti jual semahal-mahalnya. Nah, nomor 2 bila investasi di PT Mira Aset, nanti ada di slide berikutnya. Ini tentang sahamnya pada awal mulanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Silakan. Ada pertanyaan dari Cigo Syumei. Di chat itu mungkin bisa lihat juga Cirinda, apakah saham bisa tutup juga sewaktu-waktu? Oh, pertanyaan yang bagus nih. Jadi saham ini kan kita membeli perusahaan ya. Jadi kalau saham itu membeli perusahaan, apakah berarti kalau jawabannya gini, apakah perusahaannya bisa tutup sewaktu-waktu? Nah, inilah termasuk salah satu resiko. Bisa, saya kasih tahu dulu bisa. Saya nggak mau jawab nggak bisa. Karena ada juga perusahaannya gagal. Dia gagal kan. Ini kan, jadi kalau kita beli BCA, kita berarti membeli saham perusahaannya BCA. Nah, kalau kita salah beli saham, tadi di awal kita ngomong ada 600-an, 700-an saham, ini banyak banget ya. Ya, saya tampilkan di slide ini paling ada 20-an nama di sini. Ya, jadi kita harus waspada. Kita harus beli saham yang perusahaannya bisa long term ya. Kita bisa yakin di perusahaannya masih ada di masa depan. Nah, tidak tutup dalam waktu dekat gitu ya. Nah, jadi ada nggak orang salah beli saham dan kemudian tutup? Ya ada. Karena apa? Dia tergiur sama omongan teman-temannya mungkin ya. Beli aja saham perusahaan ini ABCD. Ada juga orang nanya ke saya nih, Bu, ini saham ABCD bagus nggak? Saham yang dia sebut tuh nggak ada di layarnya di slide ini, jadi sehingga saya bilang, oh saya nggak pernah dengar, kan tadi sampai ada 700-an ya sahamnya ya. Tapi karena tergiur misalnya ini katanya mau naik cepat nih, jadi pada beli ternyata itu perusahaannya sudah mau tutup atau apa, jadi akibatnya bisa rugi. Nah, itu mesti diwaspadai Bu Rini. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi bukan hanya ngomong untung aja. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan ya dari Ibu Kulsume ya. Nah, jadi menjawab ya Bu ya, Gulsume, yang tadi itu apa saham bisa tutup juga suatu? Ya, bisa, tergantung perusahaannya apa. Apakah saya yang kita anjurkan semua dari pengawasan pemerintah atau dijamin pemerintah gitu? Oke, mengenai pengawasan pemerintah, iya, benar. Ketika Ibu investasi saham, itu berarti kita langsung diawasin oleh pemerintah, dari secara alurnya aja kita wajib memakai KTP, ya, pakai NPWP, segala jenis syaratnya baru bisa punya account di saham. Setelah itu, kalau kita buka rekening, itu rekeningnya bukan rekening di PT Mirai Aset ya. Mirai Aset dalam hal ini hanya sebagai jasa broker untuk online nasabah online trading gitu ya. Nah, uangnya sendiri itu ada di bank. Kita kerjasama sama Bank BCA, CIMB Niaga, Mandiri. Nah, untuk sahamnya itu diawasi oleh pemerintah. Nah, kata dijamin ini, yang dijamin itu adalah prosedurnya itu, bukan saham naik turunnya. Jadi bukan kalau nanti sahamnya turun, pemerintah ganti rugi saya ya, enggak. Karena ketika kita beli saham itu sudah sepenuhnya tanggung jawab si investor. Jadi kalau dibilang terlindung pengawasan pemerintah, ya. Dijamin pemerintah, iya. Tapi dalam hal apa dulu? Dalam hal pengawasan transaksi, transparansi, ini semua sah gitu. Tapi tidak menjamin keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan. Semua menjawab ya. Jadi maksudnya ketika kita memutuskan beli saham, ya, kalau sahamnya naik, nah ini pertanyaan yang bagus lagi. Maksudnya kalau sewaktu-waktu tutup apa ditanggung pemerintah? Sudah jelas Bu, jawabannya tidak. Karena kalau kita rugi itu berarti kita salah investasi. Tapi gini, ingat ya, ini ada 700-an saham, ini topiknya sangat sensitif ya. Jangan berpikir, oh kalau gitu saya nggak mau dong invest saham nggak ditanggung pemerintah.
pemerintah dan kita siapapun tidak ada yang namanya menjamin investasi itu pasti untung. Ini tadi cuma bilang potensi keuntungan gitu ya. Jadi kalau misalnya mengakibatkan kerugian itu kita makanya di sini tadi di awal saya bilang saham menawarkan investasi yang untung banyak, tapi hati-hati ada resikonya juga. Karena itu kita mesti belajar yang benar karena tidak ada satupun siapapun yang menjamin atau menanggung kerugian yang kita akibatkan. Karena hal yang sama terjadi kalau kita untung, nggak ada juga orang yang minta untung dari kita. Gitu. Tanggung jawab untung rugi itu ada di tangan sendiri. Ketika kita memutuskan bencet buy sell itu kita yang buy sell di sini. Jadi di sini investasi di perusahaan saham itu kita sendiri. Oke, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Justru ini kita belajar ya. Maaf sebelumnya saya masih awam. Oh ya, tenang. Saya juga awam kok 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Ya. Tapi belum pernah mau. Itu nggak apa-apa. Namanya juga kan kita belajar. Tapi anak saya setiap ikut selalu mau beli saham aja. Mungkin anaknya boleh diundang join ke ini juga. Jadi gini, banyak sekali orang yang sukses di saham itu juga banyak, Bu. Tapi orang yang rugi di saham itu juga ada. Jadi tidak mengingkari kemungkinan ya. Saya ambil contoh investasi properti atau rumah misalnya. Orang sering sekali bilang investasi properti aja pasti untung. Yakin. Ada juga teman saya investasi properti kebetulan dia belinya tanahnya di mana gitu ya dan sangat susah dijual lagi gitu. Nah, jadi bukan cuma hanya saham, investasi apapun, mau itu properti, mau kita beli emas pun punya resikonya. Kita beli emas nih, kita harap naik. Ternyata emas saya hilang gitu misalnya ya. Emas saya hilang itu juga sebuah resiko. Jadi mau investasi apapun itu adalah sebuah resiko. Posisi anak saya di Taiwan. Oh, boleh ini kan online, Bu. Nah, kalau ini online berarti dia bisa ikut juga. Jadi ini online. Untuk ini saya jelaskan ini online ya. Nah, beli saham baiknya di mana ya Bu? Apakah melalui ini bagus pertanyaannya ya. Jadi mengenai risiko saya harap paham ya. Jadi kita investasi itu apapun pasti ada resikonya. Karena itu di sini kita kasih bimbingan ya supaya nanti menghindari resiko dan ya kita bisa selamat dan nanti uangnya tambah banyak, barangkali bisa menyelesaikan kuliah, jalan-jalan ke luar negeri. Jadi ini adalah investasi yang menawarkan keuntungan banyak, tapi juga ada risikonya. Saya bilang di awal ya, saya nggak janji-janji keuntungan juga atau pasti untung, menawarkan potensi keuntungan. Karena terus terang juga saya sudah alami, tadi kalau baca slide pertama saya sempat bilang, 2008 saya gagal. Itu karena saya kurang ilmu. Cara untuk mengatasi resiko itu ya itu tadi kita harus banyak belajar ya. Makanya sekarang udah banyak ilmu saham di YouTube, ya di IG gitu. Tenang aja Ibu Gosume, kalau misalnya ada yang masih nggak paham di sini, boleh nanti WA saya. Nanti akan saya cantumkan WA saya di sini. Kita next dulu ya. Saya akan jawab tadi itu adalah pertanyaan dari ini Pak Rudi, beli saham baiknya di mana ya Bu? Beli saham itu saya langsung jawab juga ya. Beli saham itu di perusahaan sekuritas. Jadi kita mendaftarkan dulu ke perusahaan sekuritas. Ya, apakah melalui bank? Enggak. Melalui bursa efek? Enggak. Atau langsung? Ya, langsung tapi di perusahaan sekuritas. Jadi kita jadi member dulu, jadi nasabah dulu. Kita bisa ke misalnya Mirai Aset Sekuritas. Kalau Bapak Anda lihat jalan-jalan ada tulisannya sekuritas, itu berarti tempat orang jual beli saham ya. Apa kelebihan dan kekurangannya? Ya. Nah, kelebihan apa dan kekurangan dibandingkan apa ini Pak Rudi? Kalau dibandingkan bank, jadi kalau dibandingkan bank itu kita nabung uang, kemudian kita dapat fix nanti dapat sekian kalau deposito. Ya udah kita nggak tahu itu banknya ngapain uangnya gitu ya. Kalau kita tabungan biasa cuma 1%-an, kalau deposito katanya 3%-an. Tapi kalau di saham, kita masukin akun saham, kita harus ada mengambil sebuah keputusan dari ini, sebuah keputusan dari yang tadi ini di slide ini ya. Ini banyak sekali perusahaan kita harus memutuskan mau beli saham yang mana gitu loh. Nah, misalnya kita memutuskan daripada uang di BCA beli saham BCA. Boleh gitu seperti itu. Nah, jadi kita harus memutuskan itu bedanya dengan kalau tabung di bank. Di bank itu kita pasif. Kalau di menabung di saham itu kita harus aktif beli saham yang apa seperti itu ya. Nah, untuk Ibu Konsumen nanti bisa WA saya kalau masih kurang lengkap tapi tadi sini jawab apa. Ibu Yani Saputra, bagaimana dengan saham di unit link perusahaan asuransi? Ini pertanyaan yang bagus juga. Untuk saham di unit link perusahaan asuransi itu kita menginvestasi di perusahaan unit link tersebut, kemudian perusahaan unit linknya yang menggunakan uang kita untuk beli saham. Sedangkan kalau di sini kita langsung beli saham ya.
Nah, itu bedanya, Bu. Nah, kita next. Nah, ini tadi udah ada contoh saham BCA. Nah, berikutnya ini adalah contoh saham Unilever. Unilever ini perbandingan cuma saya 2018 ya. Sekarang harganya lagi turun sih ya. Tapi kita lihat nih Unilever ada logo U-nya seperti ini, banyak produknya ya. Kalau ada yang tahu sampo, sabun itu kita banyak pakai produk Unilever. 2006 sebenarnya saya udah join ya waktu itu ya. 3.625 cuma karena saya masih kurang ilmu terus terang aja saya nggak kepikiran beli Unilever ya. Kalau saya tahu waktu itu saya beli Unilever dan BCA pasti saya udah lebih kaya dari sekarang pasti. Karena waktu itu memang masalah itu adalah kurang ilmu ya. Jadi setelah 12 tahun naik hampir 15 kali ya. Disclaimer on ini karena saham itu kan naik turun. Kalau sekarang Unilever ada penurunan sedikit. Nah, ya seperti itu. Dia bahkan sempat ke berapa puluh ribu ya ini. Sekarang harganya 6.000. 6.000 ya berarti hampir setara dengan sekarang karena dia udah mengalami stock split. Nah, ini ilmu yang lain lagi ya. Stock split itu artinya dia pecah saham. Jadi yang 58.000 itu setara dengan 5.800-an, sekarang 6.000-an. Ya, jadi dari 18 ke 2021 nggak naik banyak. Unilevernya masih segitu. Oke, next. Nah, ini from Pak Rudi, ini saya ngomong soal BCA juga pas layarnya. Bank BCA menyediakan pembelian saham apa, Bu? Pembelian saham, Bu. Apa tetap di PT Sekuritas? Kalau dibanding dengan reksadana, bagaimana, Bu? Wah, pertanyaannya banyak ya, menarik sekali. Saya senang sekali kalau ditanya banyak pertanyaan. Apa saham ada manajemen fee juga? Oke. Bank BCA menyediakan pembelian saham. Ya, tapi bukan di bank, tapi di BCA Sekuritas. Beli saham hanya yang ada embel-embel perusahaannya Sekuritas. Jadi Bank BCA ini dia juga punya BCA Sekuritas. Nah, Mirai Aset tempat saya kerja itu juga menjalin kerjasama dengan Bank BCA. Jadi kalau kita mau beli saham, kita tuh harus buka akun di Sekuritas, bukan di banknya. Jangan salah ya, Sekuritas. Sekuritas itu bukan security yang abang-abang satpam ya, bukan. Sekuritas di sini adalah tempat orang jual beli saham. Jadi prosedurnya orang harus punya akun di Sekuritas dulu. Nah, Sekuritas itu lalu kerjasama dengan bank karena uangnya dari bank. Mirai Aset itu kerjasama dengan BCA juga ya itu ya. Jadi apa tetap di PT Sekuritas? Yes, salah satunya PT Mirai Aset Sekuritas. Kalau dibanding dengan reksadana gimana, Bu? Nah, reksadana itu adalah manajemen investasinya itu mengelola uang orang. Jadi kalau di saham nih kita langsung klik buy sell tangan sendiri. Kalau reksadana itu ada pengelolanya. Kita kasih mereka uang dan mereka yang beli itu namanya kita beli semacam unit link yang tadi yang ditanyain ya atau semacam unit lot atau apa tuh. Nah, nanti mereka kelola ada angkanya tersendiri lagi gitu. Apa saham ada manajemen fee juga? Kalau di saham itu bukan manajemen fee disebutnya, itu disebut fee jual dan fee beli. Fee belinya 0,15%, fee jualnya 0,25%. Oke, saya lanjut balik ke slide ya. Nah, untuk Bank BCA, ini juga ya, 2008 itu harganya 2000, itu saya nggak bisa nyesal juga ya. Coba kalau saya bisa ada yang bisa balik masa lalu, saya pingin beli saham Bank BCA. Kalau ada yang sadar, akhirnya ini lagi tren seorang ibu-ibu mencurigai tetangganya punya uang banyak tapi tidak kerja. Nah, karena saya nggak mau sebut ya karena itu lagi viral ya. Nah, tapi yang jelas, nah kalau di saham itu kita bisa kelihatan sama orang tuh kok nggak kerja tapi uangnya banyak. Iyalah karena dia investasi saham, bayangkan 2008 mungkin dia beli saham BCA 2000, dan kemudian 11 tahun kemudian naik sama kayak Unilever hampir 15 kali lipat. Ya kalau kita punya uang 10 juta aja ya 2008, berarti itu sudah setara uang 150 juta. Jadi benar kata murid les saya dulu ya, waktu saya tanya, kok papa kamu bisa kayak gitu? Dulu saya tanya itu 2008, berarti papanya udah beli saham lama banget. Iya, papa beli saham di ini rumah hasil Bank BCA, ini rumah hasil ini gitu. Nah, tapi waktu itu tidak ada kelas-kelas seperti ini, jadi saya cari sendiri jawabannya gitu loh. Meraba-raba. Zaman sekarang ini ada webinar, thank you pada Ibu Rini gitu ya. Jadi ini ilmu sudah bisa diterima oleh semua orang, tidak hanya kalangan orang-orang kaya aja. Kita yang bahkan orang-orang biasa itu bisa beli saham walaupun satu lot gitu ya. Jadi harapan selalu ada buat kita. Kita ini masih cara konvensional ya. Oke, kita next. Next. Oke. Nah, ini
Nah, jadi tadi ada pertanyaan Pak Adrian juga, gimana tips tulisan. Nah, ini kita harus perhatikan yang namanya analisa fundamental. Memilih saham perusahaan yang sedang murah, ini mungkin kalimatnya mungkin kayak sulit atau apa. Nanti di perusahaan nilai aset kita sediakan edukasi buat Bapak Ibu ya. Saya juga punya YouTube ya. Kalau mungkin yang hari ini terangkan, ini saya akan posting nomor handphone saya. Bu Rini, saya izin ya postingnya handphone. Jadi kalau mau WA saya boleh, mau ajak ketemu untuk Ya, bahas. boleh kok. Boleh ya. Boleh. Nah, ini ada WA saya. Nah, kalau yang ingin lihat materi hari ini sebenarnya saya ada sebutkan di YouTube ya. Jadi saya sudah punya video YouTube sekarang sudah hampir 10 video kayaknya, kemarin baru syuting video ke-10. Ya, nah kita bisa nonton yang dari ini topiknya Linda Homia ya. Topik yang paling pertama itu membangun kekayaan dari saham ya. Masuk nggak Bu nomor saya? Ibu Mega, Bu, saham Unilever belakangan harganya turun terus. Unilever kan udah termasuk perusahaan yang udah mature. Wah, ini Bu Mega kayak udah beli saham. Apakah masih bisa berkembang lagi ke depannya kalau investasi long term, terutama untuk segi capital gain-nya dari segi peningkatan harga saham, karena pada dasarnya Unilever, menurut saya masih. Ini namanya kan kita investasi jangka panjang ya. Unilever itu produknya adalah produk yang dipakai oleh orang banyak. Kalau kita tiap bulan sadari atau enggak, kalau kita sudah suka sama odol gigi tertentu, suka sama sabun tertentu, kita pasti tetap pakai kan. Kalaupun kita ganti-ganti, pasti kita tetap balik ke sabun yang sama, atau kita balik ke odol yang sama. Nah, jadi Unilever ini sudah punya pelanggan tetap yang banyak, apalagi kalau jumlah penduduk makin lama makin banyak ya. Anaknya juga diajarin pakai Pepsodent yang sama, anaknya juga diajarin pakai sabun yang sama gitu. Jadi kalau untuk long term menurut saya masih oke dari segi capital gain, yang penting itu sabar. Gitu. Seperti itu ya Bu Mega menjawab ya. Maaf Bu Linda, nomor kontaknya belum muncul. Loh, tidak muncul ya tadi ya? Muncul nggak Bu Rini? Tadi muncul, cuman mungkin Pak Alip gabungnya belakangan ya. Jadi Oke. Saya kayaknya harus tuh everyone. ya nanti bisa di broadcast lagi. Oke. Nggak ini nih. Kepencet ke Ibu Gulsium. Jadi di sini rupanya chatnya itu bisa ke siapa gitu. Oke, nah ini muncul nggak? Nah, ini nomor WA saya. Oke, ini juga saya kasih link YouTube ya. Boleh WA saya, nggak usah sungkan. Tapi mungkin kalau slow respon berarti saya lagi webinar juga ya. Jadi santai aja. Pasti saya balas. Saya sangat senang membagi ilmu tentang dunia saham ini. Nah, jadi ini masih cara konvensional ya, Bu Rini ya. Oke, kita next. Nah, kembali ke layar, analisa fundamental. Analisa fundamental itu berarti beli perusahaan yang sedang murah dan laporan keuangannya bagus. Oke, next. Nah, next harusnya analisa teknikal. Oke, nah ini investasi jangka panjang. Tadi Bu Mega tanya, mungkin Unilever simpannya lebih lama, Bu. Pasti nanti untuk yang penting sabar. Jadi bisa lebih dari 3 bulan, bisa lebih dari 5 tahun. Next. Oke. Nah, yang berikutnya itu analisa teknikal. Teknikal itu melihat grafik-grafik ya. Melihat grafik-grafik ketika beli, ketika lagi murah, dan jual ketika turun. Nah, ketika permintaan saham lebih tinggi, harga cenderung naik. Ketika harga saham masuk, nah ini harga cenderung turun. Ini yang terjadi pada Unilever. Jadi sekarang tuh Unilever itu lagi maksudnya harga sahamnya sih turun memang, tapi perusahaannya sih tetap baik-baik saja. Kalau pernah ke kantornya yang di Tangerang itu saya lihat perusahaannya besar banget ya. Jadi masih ada harapan lah, tenang saja selama penduduk masih pakai sampo dan sabun dan tetap memiliki anak ya. Saya yakin ke depannya masih bisnis Unilever ini sangat baik gitu. Nanti saya kasih tips ya. Oke, next saya kasih bonus tips cara yang sudah saya lalui plus tips Diamond Cutter. Oke, next. Next terus. Nah, ini ada investor sukses. Di sini saya kasih contoh 2 orang suhu yang sangat saya hormati. Ini di dunia saham ya. Kalau di dunia Diamond Cutter saya sangat menghormati Jesse Nagle. Kalau di sini ya, saya kalau dari luar negeri saya sangat menghormati Bapak Warren Buffett dan Bapak Loh Keng Hong yang di kanan. Yang di kiri, nah beliau berkata, the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Artinya, pasar modal itu pasar saham tempat orang memindahkan uang dari orang nggak sabar ke orang yang sabar.
Nah, jadi maksudnya itu kalau habis kita beli saham, kita sabar, nanti juga naik gitu. Dengan catatan ya, sahamnya saham yang bagus. Karena berkaitan dengan pertanyaan Ibu Go Xiaomei tadi, mungkin nggak perusahaannya tutup. Ya mungkin kalau dia salah beli saham yang perusahaannya jelek gitu. Nah, ini ada Pak Lo Keng Hong, ini beliau juga sering chatting sama saya ya. Saya selalu menganggap beliau ini suhu, orangnya sangat simple. Ya, beliau sudah punya uang triliunan, masih pakai mobil yang sederhana, penampilannya juga sederhana, senangnya makan yang masih terjangkau oleh semua rakyat gitu ya. Dia tidak berpenampilan mewah atau apa. Waktu sama beliau, beliau juga cuma pakai handphone simple. Tapi bayangkan sahamnya triliunan. Luar biasa banget ya. Kadang beliau telepon saya baru beli saham nih. Berapa, Pak? Ya, dikit, Lin. Cuma 200 miliar. Ya ampun, sama beliau 200 miliar itu dikit. Ya, semoga kita nanti suatu hari bisa duduk bareng sama beliau, ngomong saham ya. Kalau sekarang sih masih telepon-teleponan. Kadang-kadang waktu itu beliau minggu lalu ada seminar juga, kalau cek namanya Lo Keng Hong, itu di YouTube banyak sekali beliau sharing session tentang saham seperti ini. Oke, ada pertanyaan saya lihat. Selamat siang, Bu Linda. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya mana ya, Pak? Oke, untuk buka di PT Sekuritas minimal berapa? Sebenarnya ada di slide paling akhir ya, tapi saya jawab sekarang nggak apa-apa. Minimalnya 10 juta. Jadi kalau untuk buka akun di Mirai Aset Sekuritas itu sekarang sudah sangat gampang. Cukup sedia KTP, NPWP, nanti boleh PM saya bantu online langsung jadi beberapa hari. Ya mungkin paling 1 minggu, 2 minggu ya, akunnya sudah jadi, dan siap untuk beli saham. Oke, kita next. Tolong. Oke, ini. Nah, Warren Buffett ini quote-nya sangat bagus sekali ya. Ini kok di layar saya belum berubah ya? Di layar berikutnya harusnya perkataan Warren Buffett. Oh, bentar. Ini layarnya belum berubah. Sudah pada berubah layarnya? Belum. Sebentar. Ko Belum. Jimmy, boleh bantu Ko Jimmy? Oke, sambil saya jawab juga. Nah, itu. Oh ya. Apakah selain saham kita dapat membeli berbagai reksadana? Bisa. Jadi di Mirai Aset ini ada bisa beli. Wah, layarnya hilang. Atau mau dari saya saja? Udah. Bisa ya. Oke, jadi kalau di Mirai Aset bisa nggak beli saham selain reksadana? Bisa. Jadi bukan di aplikasinya, kita punya website terpisah. Tapi tadi Bu, yang tadi itu dulu yang Warren Buffett. Ini Pak Loke waktu seminar di JCC. Layar sebelumnya Bu, ini. Ini saya sangat senang nih. Saya sangat senang quote ini. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Nah, jadi kalau kamu nggak menemukan sebuah cara, a way, cukup sebuah cara ya, sebuah cara untuk membuat uang ketika kamu tidur, kamu akan bekerja sampai mati. Nah, itu yang melandasi saya investasi ini, itu termasuk melandasi saya belajar ilmu Diamond Cutter. Ternyata kalau dimixkan keduanya itu sangat luar biasa ya. Jadi disinilah kita perlu belajar ya. Next. Nah, ini juga Pak Lo Keng Hong nih, jangan beli ini, ada saya sengaja pakai layar ini ya. Pas beliau tulis nih, jangan beli saham dalam karungan. Ini sahamnya ada 700-an, kita harus pilih saham yang pesannya bagus ya. Ini Pak Lukas yang duduk di belakang sebagai host juga. Ini Pak Lo Keng Hong itu acaranya di JCC ya, sebelum Covid ya. Zaman sebelum Covid ini banyak seminar-seminar seperti ini gitu loh ya, kita ke sana, kita belajar gitu ya. Waktu itu dari Diamond Cutter ada Ibu Ing Ing, nemani saya nonton ini juga. Teliti, kenali apa yang kamu beli, dan beli apa yang kita kenali. Nah, ini luar biasa juga ya. Oke, next. Ini bagaimana cara menjual beli saham. Nah, oke, jadi gini. Tadi kita udah belajar tentang saham. Jadi cara belinya gimana? Kita kerjasama dengan IDX ya. Nah, ini emiten itu berarti namanya sahamnya. Jadi untuk membeli saham itu harus join di Mirai Aset Sekuritas ya. Nah, Mirai Aset Sekuritas nanti ini masyarakat nih opening account, ini dapat surat dari ini ya, resmi ya. Jadi ini semua prosesnya resmi. Jadi kita ini emiten contoh BCA itu ada di IDX, nah tapi dijual belikan melalui Mirai Aset. Mirai Aset sebagai untuk jasa online-nya. Jadi nama aplikasinya itu dari Mirai Aset gitu ya. Jadi nanti itu kalau di handphone seperti ini ya, saya nggak tahu bisa kelihatan nggak ya, karena ini ada background-nya. Nah, seperti ini.
Nah, ini ada bisa jual beli saham langsung. Mungkin nggak kelihatan karena ini kan online ya, tapi kira-kira seperti itu. Jadi sekarang sudah biasa kalau misalnya kita lihat teman-teman duduk di kafe atau orang nongkrong-nongkrong saja, dia main handphone, mungkin dia bukan lagi IG atau pelihara tit gitu ya, tapi dia, dia mungkin lagi cari duit. Jadi bukan heran lagi ketika orang hanya di rumah saja dan kelihatannya orang yang kaya bisa jalan-jalan. Yang ini dia pelihara sesuatu. Bukan, Bapak Ibu. Barangkali dia punya banyak bisnis online atau jual beli saham dari rumah. Gitu ya. Bagaimana cara buka akun di Sekuritasnya? Ini next slide-nya. Oke, silakan. Oh ya, sebelum saya ke next slide nih, balik dulu Bu. Nah, jadi tadi ada pertanyaan bagaimana ya. Jadi ini opening account tuh sebenarnya prosesnya sama seperti orang buka akun bank ya. Cukup mengisi formulir-formulir ini, apalagi sekarang zaman online ya. Buat kalau teman-teman pengen buka akun, tinggal nanti siap-siap aja foto KTP-nya, foto NPWP-nya, foto sampul buku tabungannya, nanti WA ke saya aja. Sisanya kita yang klik, 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 nanti orangnya langsung punya akun. Ya. Oke, saya lanjut pertanyaan. Selamat siang, Bu Linda. Tadi secara opening account saya udah jawab ya, Ibu Yani. Jadi syaratnya hanya sedia KTP, NPWP, dan sampul buku tabungan. Nggak punya NPWP nggak apa-apa. Yang penting punya KTP dan sampul buku tabungan BCA. BCA ya, karena kita kan sama BCA kalau yang mau buka online. Kalau tidak punya BCA gimana, Bu? Kita ada Cimbe Niaga, Mandiri, itu bukannya isi formulir. Lebih kurang berapa lama akunnya jadi 1 sampai 2 minggu. Pensiunan boleh buka akun di Sekuritas? Oh, boleh banget. Terbuka bagi semua orang asal punya BCA dan KTP. Tapi bank lain boleh, Bu? Boleh banget. Tapi kalau bank lain nggak online ya. Maksudnya nggak online itu proses pendaftarannya aja. Tapi nanti kalau proses beli sahamnya tetap online. Jadi kita itu proses buka akun itu ada 2 cara, online sama yang isi formulir. Ya, seperti itu. Setelah buka akun di Mirai, join di grup tele, apa ada rekomend saham? Kita sih nggak ada grup tele ya, tapi kalau ada grup tele itu biasanya grupnya anak-anak marketing, mereka bikin-bikin sendiri. Tiap hari bisa dikasih rekomend saham sama oleh marketingnya. Jadi kita dari perusahaan tuh setiap pagi memang ada rekomend, jam 8.30 langsung keluar rekomendnya, hari ini beli sama apa, gitu ada. Tapi balik lagi ya, kalau boleh saya aturkan, saya langsung ke tips saja ya. Saya ini seorang penabung, jadi menabung saya sih jarang jual beli tiap harian. Jadi saya membiarkan tuh sahamnya naik terus gitu. Apakah pembeli dikasih bukti pembelian saham? Oh iya, tiap sore ada yang namanya itu track konfirmasi. Jadi sekarang kan zaman canggih ya, semua bukti pembelian dikasih berupa email, dan itu sah, ya. Wah, pertanyaannya seru sekali ini ya. Apakah saldo minimal 10 juta termasuk nilai saham yang sudah dibeli atau di hold? Dan atau saldo, oh enggak, itu setoran pertama doang. Setoran pertama 10 juta langsung kita beli saham. Mau sisa uangnya itu hanya sisa 100.000 di account. Jadi kalau kita tidak mau beli juga nggak apa-apa, kita kan join hanya untuk belajar boleh. Asal tahu nanti kalau misalnya di YouTube ini searching channel Mirai Aset Sekuritas ya, kita sudah banyak bikin channel pembelajaran. Jadi buat rekan-rekan semua kalau mau belajar saham tuh sekarang sangat enak lah. Nggak harus langsung buka akun, nggak usah belajar dulu juga nggak apa-apa. Nonton YouTube banyak aja nih judulnya ada nih Mirai Aset Sekuritas, langsung tuh semua ada tuh. Video kita sekarang udah upload hampir 100-an. Saya sendiri udah ikut sumbang hampir 10 video ya. Kalau searching nama saya Linda Homia. Jadi kalau buat rekan-rekan sekarang tuh zaman sekarang tuh beda banget sama saya dulu, susah cari ilmu. Sekarang boleh kok belajar dulu. Kalau udah yakin-yakin sama udah punya duit 10 juta baru mulai mau coba beli saham itu boleh. Oke, kita next slide ya. Sekarang saya akan jelaskan apa sih Mirai Aset Sekuritas. Mirai Aset Sekuritas adalah perusahaan dari Korea. Jadi kita adalah perusahaan global internasional yang membantu nasabah mencapai tujuan jangka panjangnya ya. Nah, next. Jadi kita ini ada tersebar di 15 negara ya. Asalnya di Korea, ini ada yang orange zone, ini tempat kita berada. Salah satunya adalah di Indonesia. Next. Di Indonesia sendiri, nah ini kantornya kita sekarang ada di Treasury Tower ya, di Sudirman. Kita sekarang punya 27 office se-Indonesia. Jadi 15 kantor sedunia dan untuk Indonesia ada 27 kantor. Next. Nah, ini yang kalau se-Indonesia nih, di Medan ada di Center Point, ada orang Medan di sini. Nah, di Jakarta lebih kurang 12 kantor. Ya, saya kebetulan pegang kalau di Jakarta itu yang Pluit sama Mangga 2.
Kantor kita yang di Pluit itu di Pluit Sakti dekat Babi Lina. Dulu Babi Cafe namanya. Di Mangga 2 itu di Harko Mangga 2. Masih ada 12 kantor lainnya. Saya sering kalau nggak di Pluit di Mangga 2 gitu ya. Di Padang kita ada nih yang se-Indonesia. Paling kita kayak Makassar, Bali juga ada, Malang ada ini. Nah, kita ada 27 kantor lebih kurang. Oke, next. Nah, kita ini MKBD perusahaan ya, kita punya karyawan 400-an. Ya, ini kita punya aktif account dalam lembaga, kita sering menerima penghargaan. Ini milestone-nya. Perusahaan ini berdiri dari tahun sejak 2003 dulu 2002 ya dengan nama e-trading. Nah, nama produk kita itu Hotspot Home Online Trading System. Jadi ini semua pakainya handphone ya, pakai komputer juga bisa. 2016 kita change nama tuh Mirai Aset Sekuritas. Kita tadi ada pertanyaan beli reksadana bisa. Nama produk kita yang beli reksadana itu namanya Max Fund. Jadi bisa di website. Ini kita lagi kemarin saya baru beli reksadana equity syariah ya. Itu juga hasilnya lumayan ya gitu. Jadi kalau kita ngerti tentang dunia saham dan dunia reksadana secara konvensional kita nggak usah khawatir soal uang lagi gitu. Tapi ingat ya harus mengerti memahami resiko yang mendampingi gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu. Oke, next. Nah, ini Mirai Aset ya, ini bisnisnya. Kita ada banyak-banyak macam bisnis ya, equities, sales. Nah, ini divisi-divisi kita ini yang banyak ini. Oke, next. Nah, ini juga tentang bisnis kita juga ya. Ini secara inti data perusahaannya ya, isinya apa aja? Ada broker, dealer, underwriter, macam-macam yang kita urusin gitu. Next. Oke, nah kita menyediakan jasa apa? Kita menyediakan jasa ini perusahaannya online, offline, bisa ada real time data kita itu cepat online, kita bisa pakai limit hingga 4 kali, kita punya 4 account. Ini mungkin kalau untuk sekarang teman-teman tidak ngerti nggak apa-apa. Nah, ini makanya nanti kita perlu belajar. Kita perlu butuh ada 27 galeri se-Indonesia. Next. Nah, mengapa Mirai Aset Sekuritas? Tadi ada tanya bedanya apa? Kita sangat mudah digunakan. Itu alatnya sangat mudah digunakan. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa pakai Gojek, udah pada pakai Shopee, ada tambah satu produk lagi NeoHorse itu gampang gitu ya. Namanya itu Horse Home Online Trading System ini. Jadi handphone ini sebagai alat untuk menambah uang gitu loh. Jadi kalau saya sering main handphone itu lagi cari duit gitu ya. Lagi cari duit gitu. Nah, jadi dari handphone bisa keluar duit. Tapi ini cara konvensional ya. Nanti akan saya mixkan dengan cara diamond cutter ya. Nah, jadi kita punya produk namanya Neo Hodge, kita low and fair price. Nah, our best customer service selalu ready. Oke, next. Nah, jadi ini kenapa Mirai Aset? Kenapa Mirai Aset? Karena Mirai Aset yang paling oke gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi. Saya suka nih kalau misalnya lagi presentasi langsung ditanya nggak apa-apa, nggak usah nunggu selesai ya, karena barangkali pertanyaannya teringat apa langsung tanya aja. Izin Bu, kalau perusahaan yang kita beli sahamnya sedang proses pilot, apakah sahamnya masih bisa kita jual atau tetap dibukukan? Kalau perusahaannya pilot, itu berarti uang kita ikutan pilot, jadi nggak bisa jual lagi gitu. Jadi tetap mungkin istilahnya lebih oke kalau itu disebutnya kerugian investasi ya. Jadi nggak bisa dijual lagi. Makanya kita mesti hati-hati resiko yang mendampingi saham ini gitu. Risiko apa yang harus disadari ketika melakukan pembelian reksadana dan pembelian saham? Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Saya satu-satu ya jawabnya. Untuk resiko pembelian saham. Nah, karena saya kan di bidang saham ya. Jadi kalau resiko pembelian saham itu ada dua. Yang pertama salah beli saham. Di saham ini ada 700-an saham beredar. Sangat penting kita dari awal beli saham yang nyata-nyatanya perusahaan itu adalah perusahaan bagus. Tadi kayak ada contoh Ibu Mega, Unilever, BCA. Nah, itu pertama sangat penting tuh. Nah, yang kedua adalah sangat penting kita belinya di harga semurah mungkin. Mungkin aja kita tahu Unilever bagus. Lebih penting lagi kita beli Unilever di harga yang lebih murah. Tapi kalau saya sudah terlanjur beli di harga yang tinggi gimana, Bu? Nah, kalau kita sudah terlanjur beli harga tinggi ya udah biarkan dulu. Nanti kalau harganya turun, kalau kita punya uang namanya kan nabung saham, kita beli lagi di harga yang bawah gitu ya, sehingga nanti average harga yang kita miliki itu menjadi lebih murah dan kita cukup bersabar nanti kalau saham perusahaan bagus itu pasti condong akan balik lagi dan itu saya sudah buktikan bertahun-tahun ya. Maksudnya kalau boleh maaf Bu Rini boleh balik ke slide yang tadi ada di awal-awal yang ada grafik Unilever.
Ada grafik Unilever. Nah, oke, saya mau tunjukkan nih. Oke, stop. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, Unilever kalau mata kita perbesar nih di tahun 2006 ini harganya 3.600 ya. Ini kalau ada biru-biru ini naik, merah-merah itu turun. Jadi selama dia naik itu sampai sekarang itu memang sudah biasa. Kalau nanti setelah naik, nah cret naik ada merahnya turun. Cret naik ada turunnya. Tapi setelah turun dia nanti juga akan naik lagi, bahkan melebihi naik yang sebelumnya. Jadi sekarang Unilever sedang turun. Jadi kesimpulannya apa? Waktunya beli dong, boleh. Tapi ingat ya ada resiko kalau turun lagi gimana? Ya beli lagi, nggak apa-apa. Karena kita waktu turun ini pun, nih kalau kita lihat ya, tutup yang bagian ini ya, waktu turun. Nah, kita nggak akan tahu kapan nih penurunannya gitu loh. Nah, tapi yang jelas kalau niat kita nabung ya, dan satu lagi yang paling penting, waktu kita nabung tuh uangnya harus idle. Artinya bukan uang idle itu artinya uang dingin. Jadi uang yang kalau kita nggak kepakai, mungkin kita punya 10 juta, bingung nih ngapain ya, taruh di bank juga bunganya kecil. Nah, itu harus uang yang jenisnya seperti itu. Jangan uang yang kita nanti ini bulan Juni anak sekolah gitu, jangan. Karena kita nggak tahu kapan saham ini akan naik. Jadi secara long term lebih baik memang simpan di saham. Kita balik ke slide yang tadi, Bu, yang nilai aset. Jadi saya lompat dulu karena saya mau berbicara tentang Unilever-nya tadi. Kita balik ya. Nah, kemudian ada sebelumnya, slide sebelumnya. Oke, nah ini tadi ada pertanyaannya tadi itu. Jadi resikonya itu tadi ya kalau di sahamnya, resiko salah beli saham dan resiko beli di harga yang tinggi. Nah, itu resikonya. Kemudian resiko reksadana sebenarnya lebih kurang juga sama. Ketika kita beli sebuah produk reksadana ataupun produk saham, sangat penting kita harus mengerti buy what you know and you know what you buy. Nah, disinilah kita nanti memakai prinsip diamond cutter. Di diamond cutter, saya belajar ya, ketika kita nanti mau kaya raya atau mau apa, salah satu prinsipnya itu adalah pertama tanam bibit. Nah, disinilah kita dalam kehidupan sehari-hari ya, ini saya udah ke sedikit diamond cutter ya, yang kehidupan sehari-hari kita harus bersikap cincai. Tanam bibit, kalau kita naik credit card, misalnya kita bayar 45, ya udahlah tambahin goceng, jadi 50.000. Kalau pesan GrabFood, ini mungkin teman-teman juga udah sering pernah dengar lah ya, tips-tips diamond cutter dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita di sini kan pengen kaya. Kalau kita pengen kaya, sangat penting kalau dari ilmu diamond cutter ya, kita membuat orang lain juga kaya gitu ya. Dengan cara yaitu yang cara yang kita sanggup. Misalnya, yang pertama, yang cara kita sanggup misalnya kita berbagi uang kita. Caranya itu tadi, jangan pelit kalau kita naik GrabCar 45 kita kasihlah dia 50.000. Kalau kita pesan makanan satu, ya kalau kita punya uang lebih kita kasihlah 2. Nah, seperti itu. Salah satu juga cara yang paling saya suka dari diamond cutter itu adalah Starbucks Step. Di mana Starbucks Step itu ada 4 langkah. Maaf ini semuanya sudah ngerti diamond cutter belum ya? Berini? Halo? Belum semua ikut study group Cilinda. Jadi boleh ya. mungkin kita yang umum aja. Yang umum aja ya. Nah, kita yang umum aja. Yang umum aja ya. Nah, jadi nanti di diamond cutter itu ya juga diajarin ini kan tadi kan caranya yang konvensional ya, nabung saham ya. Nah, kita mixkan nih dengan cara diamond cutter gitu loh. Jadi kalau di cara diamond cutter itu give what you want. Nah, jadi give what you want. Jadi kita pingin kaya. Salah satunya tadi investasi saham. Kita juga investasi bibit gitu ya. Nah, kita membuat orang lain jadi kaya. Kita lanjut ke ini. Mengapa Mirai Aset? Ya, intinya ini Mirai Aset terima banyak penghargaan ya. Kita next. Oke, Ibu Tia. Ci, kalau belajar fundamental teknikal apa di Mirai Aset? Ada. Coba yuk langsung cus ke YouTube-nya Mirai Aset. Ya, langsung cus ke Mirai Aset. Mungkin nanti coba cek cus ke Mirai Aset di sini ya. Langsung nanti itu semuanya ada yang namanya belajar bareng, semua ada. Ya. Jadi di Mirai itu kita sudah bikin videonya sangat banyak sampai ratusan video. Jadi semua topik sudah ada gitu dan gratis. Belum jadi member pun udah boleh nonton video kita gratis. Oke. Nah, kita punya ini key bisnis itu ada 3. HOTS yang di komputer bisa buka. Nah, jadi kayak gini nih orang jual beli saham di sini. Neo HOTS di sini dari handphone yang tadi saya tunjukin bisa beli Max Fund reksadana dari ini layar komputer juga. Next. Nah, ini program kita free. Kita semua free clients education program and market also. Jadi kita sangat sadar
Apa yang membuat seseorang tuh kaya dan kurang kaya, mungkin istilahnya ya. Itu semua masalahnya ilmu. Orang semua pingin kaya, 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 kaya gitu ya. Tapi kurang ilmu. Gimana sih caranya jadi kaya? Banyak orang bermimpi jadi kaya. Paling simpel orang pikir pasti ada cara rahasia nih, yaitu misalnya pelihara sebuah binatang. Itu salah, ya. Dan juga atau mungkin ada cara rahasia nih, nikah sama orang kaya. Itu kurang tepat. Berapa banyak orang kaya akan nikah sama kita? Tahu juga ya ini topiknya ya. Nah, tapi yang paling penting kaya itu adalah tentang kecukupan ilmu ya. Gimana caranya? Nah, kita sudah kasih nih plan education program dan market law. Ini di YouTube kita ada ratusan video yang tadi saya bilang, saya sendiri sudah ada 10 video ya. Dulu zaman sebelum COVID kita sering nih, nah kayak gini nih, foto yang sebelah kanan nih. Wah, hampir tiap hari. Nah, kalau untuk sekarang kita webinar Zoom seperti ini. Pagi ini tadi kan saya bilang ya, saya karena ada di webinar ini, kita saat yang samaan hari ini juga banyak webinar kelas-kelas dari Mirai Aset dengan bapak-bapak saham lainnya. Jadi benar-benar sekarang kalau orang sekarang mau belajar saham gampang gitu loh. Semua ilmu ada, asalkan kita mau belajar gitu. Nah, kita sampai kasih edukasi banyak. Introduksi untuk capital market, Horse New Horse, Smart Swan ini semuanya gratis, Bapak Ibu. Kalau mungkin orang di kuliahan bayar ya, ini kita gratis. Pokoknya hasilnya jadi bagus luar biasa. Kita building lagi dengan ilmu diamond cutter. Mantap. Tiap tahun kita keluar negeri. Maaf Bu, yang tadi itu coba bentar ya Pak Rudi. Yang tadi itu 3 program Maxfund itu software ya? Apakah kalau iya, apakah gratis? Kita balik slide sebelumnya Ibu Rini, Pak Jimmy ya, tolong ya. Oh ya, yang ini. Oke. Ini yang kiri ini Home Online Trading, ini yang di PC, ya. Yang di handphone, Maxfund itu untuk beli reksadana di PC maupun di handphone bisa. Jadi berbeda dengan Hot itu beli saham. Jadi kalau Maxfund tuh bukan aplikasi, dia basisnya web untuk beli reksadana. Jadi dari reksadana itu pun mirip kayak saham, banyak sekali produknya gitu loh. Jadi kita juga harus pilih mana yang lebih oke. Oke, kita next slide. Nah, ini tadi yang oke, ini udah tadi ya. Next slide. Oke, ini sebelum slide ini satu. Nah, ini ya mobile trading system bisa di Android. Dulu masih ada BlackBerry, sekarang udah enggak. Oke, next. Nah, ini tadi yang ditanya setoran berapa? 10 juta, ini limit trading kadang bisa 3 kali, bisa 3 kali minimal. Fee penalti kalau ada. Jadi ini maksudnya 0,15. Jadi kalau kita beli saham 10 juta, kena fee-nya 15.000. Kita hitung aja, kita bayarnya 10 juta 15.000. Dan itu semua sudah otomatis. Ketika jual kena fee 0,25. Bebas biaya admin bulanan. Next. Oke, nah ini juga, nah ini saya sendiri udah kelihatan ya. Di mana belajar tentang sahamnya. Ini kalau dulu zaman sebelum COVID nih, saya sering ikut ini kasih ilmu saham. Nah, ini semua orang yang belajar saham seperti ini. Kalau sekarang melihat foto seperti ini, kita jadi ngeri ya, nggak ada yang pakai masker ya. Terus duduknya rapat-rapat ya. Jadi ini adalah zaman sebelum COVID. Setelah COVID mungkin ada pembatasan. Nah, ini juga ada fotonya tadi ya. Oke, programnya kita itu. Next. Oke, nah ini, saya bilang nanti saya mau kasih tips ya. Tips trading pada saham yang Anda ketahui. Fokus, nah ini nanti coba nanti bikin market cap 20 saham terbesar. Kita beli yang 20 itu aja, dijamin ya nggak akan tutup lah, karena ini 20 saham yang paling oke gitu. Tapi kata dijamin ini kadang-kadang serba salah ya. Kalau saya bilang dijamin, nanti ada nasabah marahin saya. Kata kamu dijamin. Yang dijamin sebenarnya itu adalah prosedurnya, bukan pas naik turunnya, bukan. Ya, fokus pada analisa fundamental dan teknikal. FA itu maksudnya fundamental ya. Menjawab pertanyaan mau beli apa. Nah itu tadi ada pertanyaan resiko di saham. Resiko di saham itu kalau tidak tahu mau beli saham apa. Ya, kalau kita tahu nih kita udah punya 20 saham apa saja, kita resikonya bisa kita minimalis ya. Teknikal itu menjawab pertanyaan kapan ya beli jual sahamnya. Nah kita juga ini harus tahu kapan waktu yang tepat, belinya murah, jualnya lebih mahal. Yang paling penting jangan gunakan marginnya hutang ya maksudnya. Jadi di Mirai Aset ini ada kasih fitur margin hutang, tapi biasanya itu tergantung orangnya, ada yang suka pakai hutang, ada yang enggak. Kalau saya sih boleh saran pakai uang dingin. Namanya kekayaan itu lebih baik dibangun secara perlahan-lahan daripada cepat-cepat gitu. Secara perlahan tapi pasti akan kaya. Tapi cepat-cepat bisa cepat naik, bisa cepat turun, itu hati-hati gitu. Banyak orang kalah sama
nafsu itunya gitu ya, nafsu pengen cepat kaya. Ini sebagai saran aja, kekayaan itu dibangun pelan-pelan tapi pasti akan jadi kaya kalau caranya benar gitu ya. Yang keenam, manfaatkan fitur-fitur canggih. Nah, ini kita kalau udah jadi nasabah nanti siap untuk kita ajarin supaya bisa cari cuan sama-sama. Nah, ini jadi nasabah kami dan datang setiap ada desa. Tapi kalau pun tidak jadi nasabah, mohon nonton di YouTube itu gratis gitu ya. Oke, dari Pak Alianto. Wah, panjang sekali pertanyaannya, saya bacain. Selain pelatihan teori analisa fundamental teori sintetika, maka sedang marah adalah pelatihan teori bandarmologi. Hal ini dikarenakan secara fundamental perusahaan sangat bagus, tapi harga sahamnya tak kunjung naik. Sedangkan saham yang secara fundamental tidak baik, malah harga sahamnya meroket. Bagaimana pandangan Bu Linda tentang teori bandarmologi? Apa hal ini yang harus diwaspadai dan diambil hal positif dari pelatihan ini? Terus terang, kalau tentang bandarmologi itu saya tidak komen aja ya, mungkin lebih baik ya, karena pandangan saya terus terang saya tetap menganggap untuk belajar saham cukup belajar fundamental dan teknikal. Pertanyaan Bapak itu benar ya, kadang-kadang ada perusahaan bagus tapi harga sahamnya tak kunjung naik. Tak kunjung naik ini untuk kalimatnya untuk sekarang, kita nggak tahu kan di masa depan gitu ya. Memang sekarang belum naik, tapi di masa depan pun knows. Kita hanya butuh lebih sabar lagi kan. Nah, sedangkan untuk saham yang perusahaan tidak baik, malah harga cenderung sahamnya meroket. Ini perlu kita sadari ya, perusahaan yang kalau bagus bukan berarti dia harus selalu naik. Yang perlu kita lihat itu perusahaannya. Harga saham naik turun itu sering akibatnya karena banyak orang jual beli. Jadi ibarat kata demand supply gitu. Semakin banyak yang mau beli, maka harganya menjadi naik. Semakin banyak berpikiran, oh ini zaman udah ngeri, mau kiamat, turun, maka harga turun. Saya kasih tahu ya pengalaman di 2019 dari sejak Maret ya, sejak pemerintah memutuskan PSBB gitu ya, itu harga sahamnya tiap hari turun 6%, 7%-nya. Portofolio saya aja turun sampai 80%, saya tahu ya. Ngeri sekali memang ya. Ibarat kata kalau kita invest di saham 100 juta, kemarin itu sampai sisa 20 juta. Tapi ini kalau potensial ya, di saham itu uniknya gini, kalau tidak jual tidak beneran rugi, kalau tidak jual juga tidak beneran untung. Nah, jadi ketika lagi orang semua panik pada jual-jual, apakah itu berarti ada benar rugi? Enggak. Itu karena orang pada takut dan semua berpikir dunia akan kiamat, semua pada sibuk jual saham, berpingin ngambil uangnya gitu ya. Wah, di saat itu saya sih nyesalnya uang saya yang idle tinggal dikit, jadi saya beli terus, dan untung sekarang 2021 ketika kemarin September, Oktober, November naik, aset saya malah naik berkali-kali lipat karena saya dapat menangkap banyak yang di harga bawah gitu ya. Nah, jadi terus terang kalau tentang bandarmologi ini saya no comment ya Pak Alianto gitu ya, karena menurut saya yang mendasari sebuah harga saham naik turun, yang pertama itu kalau sahamnya perusahaan bagus sekarang lagi turun pun itu nggak apa-apa, nanti juga akan naik lagi. Apakah hal positif yang dia waspadai dari pelatihan yang tentang bandarmologi? Kan saya no comment ya, jadi mungkin saya lebih baik pihak lain yang menjawab tentang itu bandarmologi. Semoga menjawab Pak Alianto. Ini layarnya, silakan. Oke. Gimana, ada yang mau bertanya? Ini sampai jam berapa ya Bu ini? Oh, ini layarnya kembali nih. Ya, sampai jam 12, Cilinda. Oke, jam 12 ya, menarik sekali nih. Oke, jadi ini yang perlu saya tekankan ya. Yang perlu saya tekankan, yang penting kita mau belajar. Itu yang penting. Ya, apakah kalau turun terus kita bisa sampai minus? Seturun-turunnya saham kita tuh ya sampai 100% modal kita. Misalnya kita modal 10 juta. Ya, sehabis-habisnya uang kita ya sampai 10 juta itu habis gitu loh. Tapi balik lagi, makanya kita belajar. Kalau kita belajar pilih saham yang bagus, nggak mungkin sampai 0%. Saham saya kemarinnya sampai 80%. Sekarang, kalau boleh saya kasih angka ya, saya boleh kasih angka, kalau sekarang tuh kondisi aset saya malah naik berkali-kali lipat dibandingkan COVID kemarin. Jadi waktu kemarin COVID tuh turun, sekarang udah naik, malah itu lebih tinggi. Jadi boleh dikatakan kalau ada istilahnya blessing in disguise gitu, di balik COVID aset kita malah naik gitu ya. Jadi Ibu Yani, apakah kalau turun terus bisa sampai minus? Kalau kita jual, iya kita beneran minus. Tapi kalau kita nggak jual, kelihatannya seolah-olah minus, itu namanya floating loss ya.
Nah, jadi apa yang saya lakukan kemarin itu saya beli lagi di bawah itu banyak ya, sehingga gini contoh maksudnya beli lagi itu, tadinya saya beli harga 1.000, contoh ya, saya beli harga 1.000 terus karena semua orang panik pada jual, harganya turun sampai Rp200. Bayangkan 1.000 aja dulu saya beli gitu loh. Terus sekarang jadi 200. Wah, saya cari uang nih. Saya beli lagi 200 dengan jumlah lot yang sama. Ini kemarin saya beli 1.000 tambah 200, 1.000 tambah 200 bagi 2. Jadi average saya menjadi 600. Sekarang sahamnya udah kembali 1.000. Setelah kemarin copit-copit sekarang makanya pada naik lagi kembali 1.000. Modal saya kan jadi 600 ya. Jadi saya sekarang udah cuan gitu loh. Nah, jadi yang kemarin pada panik ikutan jual ya jadi beneran rugi. Jadi pertanyaan Bu Yani, apakah kalau turun bisa sampai minus? Iya, kalau jual. Kalau enggak, ya itu cuma jadi potensial minus gitu ya. Jadi pergerakan saham apa bisa dilihat di analisa teknikal? Ya di analisa teknikal ini gambarnya seperti ini nih, ada di layarnya, ada hijau-hijau, merah-merah gitu ya, yang di layar sekarang ini, yang di bawah tulisan nomor 7 kan ada kayak gambar-gambar ini ya. Nah, ini yang namanya lilin, candlestick kalau mungkin sekarang istilahnya ada di market itu namanya kita baca nih, kalau merah berarti ini turun, ini merah turun ya. Kalau hijau berarti ini naik. Nah, ini hijau ya. Nah, tapi ini perlu sebuah ilmu khusus nih kalau mau belajar kita bikin kelas khusus ini. Nggak bisa sesimpel itu 5 menit bisa nggak bisa. Ya. Oke, pertanyaan berikut. Apakah selain fee beli 0,15 dan fee jual 0,25 masih ada biaya trading lain? Tidak ada. Hanya ketika beli kena fee beli, hanya ketika jual kena fee jual, dan ada fee yang namanya fee margin. Jadi kalau fee margin penalty kalau ada pakai utang, kalau nggak pakai utang ya nggak kena fee. Jadi terus kalau misalnya saya udah store, kok saya nggak beli-beli saham, saya kena biaya nggak? Nggak sama sekali. Ini perusahaan sangat baik loh, nggak suruh nasabah jual beli saham. Kita pingin nasabah belajar, karena gini, kalau misalnya nasabah belajar, pasti akan pintar sendirinya gitu loh. Nah, jadi ini tentang saham ini kalau pengen belajar, langsung cus ya ke YouTube channel kita, Mirai Aset. Sebenarnya kita juga punya IG ya. Semua ilmu saham kita taruh di YouTube. Nah, jadi kapanpun bisa nonton, ada ratusan video. Dan itu free, nggak harus jadi nasabah kalau yang di YouTube. Kalau udah jadi nasabah, dapat fasilitas apa? Kita kasih webinar seperti ini. Hampir tiap hari ada webinarnya seperti ini. Jadi orang sekarang tuh sangat enak. Bayangkan kalau dulu ya saya belajar kayak gini tuh juta-jutaan loh. Orang jual ilmunya. Padahal teman sendiri loh. Dia bilang, oke saya ngajarin kamu bayar ya sekian juta gitu. Oke saya bayar. Sekarang perusahaan itu kasih semua ilmu itu free gitu. Jadi orang sekarang enak banget lah. Semua ilmu ada free gitu. Asal mau apa enggak aja. Oke kita next slide. Nah ini next slide ini cat lagi ya. Tips and trick. Nah, ini jadi gini, kita kebetulan di hots kita ini ada tanda ini. Ini namanya signal buy ya. Yang kayak gini ini namanya signal sell. Jadi kita ada kasih nih. Nah, kapan waktu beli, kapan waktu jual. Nah, kalau mau belajar ini nanti kita buka kelas khusus ini khusus kelas-kelas kayak gini ini untuk nasabah karena dia udah jadi nasabah kan. Kalau kelas-kelas umum itu ada di YouTube. Oke, next. Nah, kita juga kasih tahu cara baca ini income statement. Nah, ini gampang sebenarnya perlu dilihat itu cuma 2 nih. Ini contoh perusahaan Telkom ya. Kita lihat pendapatan penjualannya dari tahun ke tahun nih. Dari 2012 dari kanan ke kiri ya bacanya ya. 2016 itu makin lama makin naik. Apalagi Covid kemarin baru Telkom mengumumkan untung 20 triliun sekian di 2020. Jadi saat Covid Telkom malah untung. Karena kenapa? Semua orang beli pulsa internet ya. Jadi boleh beli di perusahaan Telkom. Nah, saya sudah punya sih. Sekarang harga perusahaan Telkom 3.200-an. Saya beli dari 2.900-an. Nah, itu lumayan. Jadi ya itu. Jadi orang kaya dengan cara konvensional adalah membiarkan uangnya kerja. Apa bedanya orang kaya dan belum kaya? Orang belum kaya itu sibuk ya menukarkan waktunya buat cari uang kerja. Sedangkan orang kaya sibuk membuat uangnya berkembang. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, kalau dihubungkan dengan ilmu diamond cutter, maka kita perlu nih menanam bibit-bibit agar orang lain kaya gitu loh. Sebenarnya menanam bibit agar orang lain kaya itu sangat gampang kok ya menurut saya ya. Setiap kita selain kita bisa menyumbang bibit kekayaan pada orang lain, kita juga bisa menyumbang bibit tenaga atau ilmu. Ini seperti hari ini ilmu menjadi kaya. Dengan kita mengundang teman kita, kamu ikutan ilmu ini nih, bisa jadi kaya di saham. Itu juga kita udah tanam bibit dari kekayaan. Mungkin sama seperti yang dilakukan perusahaannya. Perusahaan ini bahkan bagi ilmu gratis kepada semua nasabah maupun non nasabah untuk belajar dulu. Padahal di mana orang lain tuh kalau mau belajar kayak gini itu bayar juta-jutaan.
khusus nasabah kita maupun non nasabah itu ada ilmunya gratis. Next slide. Nah, ini kantor kita yang kalau ada di Pluit ini ada logonya kayak gini. Nah, Mirai Aset Sekuritas ya. Ini kantor yang tempat lain, tapi kalau di Pluit pokoknya di Pluit di Mangga 2 ada logo ini di kantor saya. Gitu. Oke deh, Pak Alianto lagi. Bu Linda, dikarenakan kesibukan pekerjaan, apakah kita bisa memahami harga jual? Bisa dong, Pak. Nah, kita ada yang namanya GTC dan fasilitas-fasilitas lain, nanti mungkin bisa dilihat di aplikasinya. Jadi tinggal pasang aja kok, kan nggak harus selalu lihat. Saya juga nggak pernah lihat kok, karena saya nabung ya. Saya beli saham mungkin bisa bulanan baru saya jual. Jadi bukan berarti habis kita tahunan gitu. Saya habis beli saham saya biarin aja karena sifat saya nabung. Lah kalau kita nabung di BCA ya, emang tiap hari kita kelot isi saldo kita enggak kan? Jadi sama seperti kalau kita beli saham, saya sangat ngancurin ya kalau habis beli saham udah tetap berkegiatan kayak biasa aja. Terus nanti sore-sore atau malam-malam mau lihat turun nih ya, kalau turun besok pasang beli gitu aja. Kalau belum naik ya udah nggak usah kayak tiap detik lihatin tuh nggak usah Pak gitu. Jadi bisa dipasang buy sell tuh menunya ada. Kalau memang mau tiap hari pasang buy sell ya. Kalau saya sih nggak pernah sell karena saya tujuannya nabung ya. Jadi saya buy terus. Saya buy terus. Kapan nih Bu Linda jual? Kemarin bulan berapa itu saya jual sedikit sih ya. Seperti itu. Kalau lagi butuh uang saja, tapi nggak jarang, saya sangat jarang tuh. Oke, next slide. Ini kayaknya udah mau habis. Oke, ini logo slogan ini tadi yang di Sungai Pudong itu Mirai Aset. Bersama nasabah kita bangun Indonesia yang lebih baik. Sepertinya habis ya ini slide-nya ya Bu. Ini ya terakhir ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau barangkali ada yang mau bertanya, silakan aja. Selain dengan chat juga mungkin boleh tanya langsung gitu, atau mungkin saya sharing cara-cara saya selama ini gitu ya. Jadi yang paling penting itu adalah, jadi tentang keuangan itu yang paling penting itu sebenarnya ada 3 tahap saya bilang. Pertama tentang cara cari uang, dari mana uang berasal. Nah kita perlu belajar dari mana uang berasal. Terus yang kedua adalah cara untuk mensisihkan uang. Jadi hidup ini tidak hanya tentang cari kerja dapat uang. Setelah kita dapat uang, kita juga harus bisa menyisihkan uang kita, gitu ya. Bu Linda, jika beli saham apa bisa pakai nama PT? Oh bisa banget, ya bisa banget. Boleh nanti PM saya, gitu ya. Jadi tinggal memenuhi syarat-syarat PT aja, bisa ada SIUP dan lain-lain gitu. Kalau untuk personal itu syaratnya cuma KTP, NPWP, sampai buku tabungan bank gitu ya. Nah, jadi saya balik lagi membangun kekayaan di saham. Secara dasar membangun kekayaan itu biasanya kalau saya bilang ya secara ilmu uang itu dibagi 3. Yang pertama cara dapat uang tadi. Cara dapat uang ini biasanya masih golongan buat teman-teman kita yang kalau penghasilannya masih pas-pasan. Jadi masih bingung nih dapat penghasilan dari mana gitu ya. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan ilmu indikator. Kita harus tanam bibit uang gitu ya. Tanam bibit uang ini kalau bagi saya itu bukan cuma berbagi, tapi juga berbagi ilmu dan lain-lain. Saya terus terang dengan menerapkan ilmu diamond cutter ya, cincailah jadi orang kalau apa itu berbagi dan tiba-tiba saja banyak tawaran proyek ini proyek itu yang mendatangkan uang itu luar biasa. Jadi dari kitanya sendiri bantu orang lain dulu. Nah, yang kedua, kemudian kita sudah punya uang sisihkan nih. Nah, kita sisihkan nih jadi beli saham ya. Yang ketiga, kita membiarkan portofolio kita tuh nggak usah kayak sisihkan uang itu buat investasi itu, jadi nggak usah tiap hari dilihatin, kita tetap fokus tadi yang pertama, kita nanam bibit supaya penghasilan kita tambah banyak. Dari Pak Rudi, kalau kita nabung saham ada tidak biaya bulanan? Nggak ada. Jadi nggak ada biaya bulanannya sama sekali ya. Jadi di sini karena kan topiknya membangun kekayaan dari saham. Sebenarnya tentang membangun kekayaan itu bisa sangat luas ya. Nah, jadi kayak tadi saya bilang menanam bibit. Terus terang sejak mengenal Diamond Cutter ya, dulunya itu saya juga orang susah, saya dari Medan ya. Jadi sejak otak ini terbiasa tanam bibit deh. Jadi kalau misalnya kita beli kue, kita pinginnya makan kue sih satu, tapi saya selalu usahakan beli kue 2. Satu lagi kadang saya kasih abang satpam yang jaga di apartemen lobby gitu ya. Seperti itu. Kalau lagi ini ya harus ikhlas ya. Tapi gini, waktu kita nanam bibit kekayaan seperti itu, jangan kita hitungan, wah kemarin saya sudah nanam bibit ke abang Gojek 5.000, ke abang ini sekian. Jangan, kita harus benar-benar cincai gitu loh ya. Tiba-tiba aja nanti kayak sepertinya banyak rezeki yang datang lah gitu, itu yang pertama saya sadarin ya. Jadi
kalau kita ini cara konvensional sisihkan uang, kita juga harus menanam bibit uang supaya kita makin banyak uangnya. Penghasilan saya saat ini sudah naik berkali-kali lipat dibandingkan dulu gitu ya. Itu ini banyak sekali faktornya selain faktor menanam uang. Saya sangat juga pintar nabung ya. Jadi kalau misalnya sekarang saya punya hasil penghasilan X, katakanlah 1 juta, saya sekarang hanya pakai 30%, 70%-nya saya nabung. Wow, kok bisa? Ya iya, karena prinsip saya nabung dulu ya. Tujuan nabung tadi balik di awal. Saya punya cita-cita ajak orang tua saya keliling dunia. Orang tua saya itu sangat susah sekali, mereka umur 60 baru berhasil lihat Singapura dan lain-lain. Jadi saya ajak mereka ke luar negeri. Ibu Yani, buka akun bisa pakai 2 nama? Enggak, hanya bisa 1 nama. Oke, ada pertanyaan lain ini, bagian topik mana yang ingin saya ulang? Oke, dari Pak Alianto, menurut pandangan Bu Linda, apakah komposisi investasi yang baik? Misalnya berapa persen investasi saham dari terus terang kalau saya investasi saya 90% di saham. Saya tidak punya rumah, saya belum beli rumah, saya masih kontrak ya. Uang saya padahal bisa beli rumah, tapi saya nggak mau. Saya belum beli mobil juga, saya sehari-harinya saya masih kontrak asal tahu ini saya buka rahasia gitu ya. Saya nggak malu kalau orang tanya kamu tinggal di mana. Saya tinggal di Pluit, kontrak kan. Loh, berarti kamu katanya udah kaya dari saham. Yes, uang saya sekarang 9 digit nolnya. Chip, rahasia ya. Tapi saya mau beli rumah tinggal tunjuk saya bisa, tapi saya nggak mau karena saya 90% uang saya itu semua ada di saham, sisanya 10% itu ada di reksadana, deposito, dan lain-lain. Jadi uang saya yang banyak itu semua ada di saham ya, karena saya menganggap uang itu harus dijadikan bibit pohon besar dulu seperti gambar pohon sakura di belakang saya ya. Nanti kalau sudah besar beringin baru hasil buah itulah yang penting buat saya jalan-jalan keliling dunia. Saya nggak niat kok beli rumah, beli mobil, karena tujuan hidup saya itu keliling dunia. Saya ingin bawa orang tua saya gitu. Terima kasih. Tahun kemarin 2020 sebenarnya saya udah pengen ada orang tua saya ke Cina ya. Jadi saya itu ke Cina duluan waktu itu 2019. Tujuan saya itu saya ingin tahu dulu lokasi Cina itu gimana, orang tua saya udah tua. Karena di Cina itu bisa naik MRT, taksinya gimana saya perlu tahu gitu ya. Nah ternyata setelah saya pergi, saya baru tahu di Cina itu naik taksi nggak mahal, harganya hampir sama kayak Jakarta. Itu membuat saya pede. Ternyata ketika saya udah mau siap berangkat untuk sekitar April 2020, COVID ya, jadi semua perjalanan itu batal gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya komposisi investasi yang baik ini tergantung masing-masing orang, Pak Alianto. Ada yang invest properti, invest ini, invest itu. Tapi kalau saya, karena saya tidak niat invest properti, saya full 90% tuh invest di saham, dan hasil saham itulah yang sekarang berbuah. Kalau saya butuh uang, saya jual. Tadi kan ada pertanyaan, apa dipamerin terus? Enggak. Nanti mungkin kalau saya mau bawa orang tua jalan-jalan, ya saya tinggal petik aja. Untuk sekarang, untuk orang tua, tiap bulan juga saya ada kirim. Untuk beliau, saya, bapak ibu saya udah nggak kerja, jadi tiap bulan saya kirim. Kalau boleh sebut value sih tidak mahal ya, mungkin hampir kurang mendekati 10 juta tiap bulan gitu. Yang jelas saya nggak mau papa mama saya kerja. Saya bilang, pokoknya papa mama udah nggak usah kerja, mereka udah umur 70-an, jadi saya tiap bulan ngirim uang, pokoknya hidupnya buat santai-santai aja, pagi masak, olahraga, nonton TV, udah. Saya punya orang tua saya hidup santai, yang kerja keras cukup saya aja. Mereka waktu muda saya sudah sangat susah, saya sangat ngerti susahnya. Kalau diceritain bisa kayak episode ITV episode 100 kali ya. Saya sangat ngerti mereka susahnya gimana. Saya nggak mau lagi mereka tua hidup susah, karena itu saya kerja buat mereka. Jadi ini kalau cerita tentang orang tua bisa sedih. Jadi panjang, mungkin saya ini agak internal ya. Yang jelas hidup saya buat orang tua. Ya, jadi saya nggak beli properti. Jadi kalau untuk investasi full untuk di saham. Karena di saham kenapa? Di saham itu lebih liquid daripada properti. Kalau saya punya uang 1 miliar misalnya ya, 1 miliar saya beli uang di saham. Kalau saya butuh 5 juta saja, saya 10 juta aja, saya tinggal gampang klik hanya jual 5 juta atau 10 juta ya. Jadi saya masih ada uang 990 juta di saham. Tapi kalau di properti, kalau saya beli rumah properti 1 M misalnya ya, terus saya butuh hanya uang 10 juta. Mungkin kemarin tuh ibu saya butuh obat. Saya sampai beli obat dari luar negeri ya, karena dia hanya bisa beli obat yang di Penang. Saya pakai jasa ekspedisi khusus gitu. Nah itu waktu itu beli obatnya lebih kurang 5 juta. Nah saya tinggal, kalau di saham saya tinggal klik jual ya. Tapi kalau di properti, siapa yang mau beli itu 1 M gitu, apalagi zaman COVID kayak gini ya. Jadi
Kalau nggak bisa kan hanya jual jendelanya saja atau jual pagarnya aja. Jadi saya lebih suka saham karena lebih liquid gitu loh. Kalau butuh dikit tinggal jual dikit, kalau tidak butuh ya udah nabung lagi gitu loh. Jadi kapan ada teman nih tanya, kapan kamu beli properti? Saya beli properti nanti kalau uang saham saya buahnya adalah properti. Karena ada kayak dari Pak Lokeng Hong ya. Pak Lokeng Hong itu beli mobil Mercy katanya 300 juta, katanya cuma setetes cuan saham. Dan beliau punya aset saham tuh sekian triliun. Jadi kalau butuh uang udah tinggal seperti pohon sakura di belakang saya, tinggal petik aja gitu. Terima kasih Bu Tia, Rejoice ya. Seperti itu. Jadi saya sangat sayang orang tua saya. Sebenarnya sih namanya masih muda ya pastilah masa-masa gejolak dulu pasti iya ya, kita semua punya sesuatu dengan orang tua kita, tapi yang jelas setelah kita dewasa dan kita sekarang jadi orang tua, kita sangat sadar orang tua dulu kita sangat menderita ketika membesarkan kita, dan masalahnya juga sama dengan kita sekarang yaitu uang gitu ya. Maka itu saya bertekad sekaya-kayanya itu buat orang tua saya. Pokoknya orang tua saya jangan hidup susah lagi lah, cukup saya susah. Nah, mereka sekarang sudah saatnya menikmati seperti itu. Itu salah satu alasan saya investasi saham ya. Mungkin semua orang punya alasan berbeda gitu. Nah, salah satu juga ilmu diamond cutter yaitu menanam bibit. Nah, jadi saya juga menanam bibit uang pada orang tua saya. Jadi ya banyak lah. Nah, mungkin jadinya tiba-tiba aja tiba-tiba ada yang cari saya kasih proyek ini proyek itu, tiba-tiba uangnya jadi tambah banyak. Dulu gajinya X, kok tiba-tiba kayak tiba-tiba dikumpulin jadi X X X X X banyak banget ya. Jadi saya cuma cukup untuk biaya hidup pakai 30% aja. 70% pasti saya masukin ke saham. Ini sharing-sharing ya jadinya. Gitu. Ada pertanyaan? Bu Linda benar-benar hebat dalam menerapkan prinsip DC tanam di lahan sangat subur. Terima kasih. Semua itu juga berkat ilmu diamond cutter. Terus terang ya, saya sangat suka ilmu menanam bibit ya. Jadi menanam bibit uang apalagi gitu loh. Kita seringnya banyak sekali orang merasa hidupnya kurang uang. Itu mungkin kita perlu bercermin, artinya kita kurang cincai kalau saya bilang. Ya, pertama yang perlu kita sayangi itu orang tua gitu. Thank you, Malinda, share-nya. Maaf sebelumnya saya izin lima. Oh ya, silakan, boleh Ibu berjuang. Kalau saham nyangkut bagaimana strategi seperti cair seperti Bu Linda bilang. Untuk Ibu Lisa, pertama mesti dicek dulu saham nyangkutnya itu saham apa. Kalau saya selama tadi itu sahamnya adalah saham bagus ya, saham bagus menurut saya itu kayak Unilever, BCA. Saya sekarang lagi ada nyangkut loh. Saya nyangkut saham ICBP. Nanti saya kasih lihat kalau bersedia WA ya. Saham ICBP ini saya beli di 9.300. Sekarang turun menjadi 8.600. Jadi teman-teman pada saya, Lin, ECBP turun lalu kan beli 9.300. Iya. Sekarang 86. Iya, terus kenapa? Kalau selama saya nggak butuh uang ya udah biarin. Nanti kalau gajian bulan depan kalau dia masih turun ya saya AVG-kan. Saya AVG-kan artinya saya beli lagi gitu. Pengalaman saya waktu itu saya nyangkut Telkom. Nah, saya cerita dulu Telkom. Saya sempat beli di 2.900 terus turun sampai 25. Di 25 ya saya beli terus. Terus sekarang udah 32, udah plus belasan juta. Nah, teman yang itu tanya lagi, Telkom lu udah plus belum? Udah jual belum? Belum. Kan saya lagi nggak butuh duit. Jadi intinya saya jual kalau saya butuh duit. Kalau saya tidak butuh duit, ya saya tanam terus, biarkan dia berkembang. Kalau turun, ya saya beli lagi. Kalau naik, nanti saya tinggal cek mana yang mau saya jual. Seperti itu. Menjawab ya Ibu Lisa ya. Bagusan investasi apa trading sih, Ci? Wah, ini itu pertanyaan klasik seumur hidup. 12 tahun selalu orang bergelut bagaimana bagusan investasi apa trading. Saya terus terang investasi. Investasi karena saya nggak punya waktu tadi seperti Pak Alianto, saya juga kerja ya. Walaupun saya kerja di dunia sekuritas, tapi hidup saya bukan untuk liatin layar saham terus gitu ya. Kerja saya nih, saya buka rahasia nih. Under bimbingan saya hampir ada 100 orang. Jadi saya kalau di kantor itu ada 100 tim yang kita fokus hidup kita itu adalah menservis nasabah. Menservis nasabah, balas-balas WA nasabah, bikin kelas webinar seperti ini. Lagi hari kerja nih juga webinar nih kayak gini ini. Ini sebenarnya kayak hari Sabtu rasa kerja. Ini kayak hari Sabtu rasa kerja karena saya diminta oleh Ibu Rini. Sebenarnya saya sudah sangat jarang kasih webinar seperti ini. Saya awalnya waktu Bu Rini bilang, Linda nanti bantu teman saya. Aduh Rin, aku udah jarang loh. Aku biasanya, ini sebenarnya biasa tugas tim saya gitu loh.
Jadi tugas saya untuk mendesak tim saya bikin kelas kayak gini. Makanya tadi saya bilang, Marini, bentar ya Rin, aku juga di saat yang bersamaan anak-anakku lagi ada kelas lainnya, khusus kamu aja aku buka gitu. Ya. Nah, seperti ini. Jadi Makasih Cilinda. iya, sama-sama. Nanam bibit loh ini. Nggak apa-apa. Jadi aku punya tim, jadi sehari-hari kita sibuk banget ya. Jadi aku sangat jarang sebenarnya sekarang udah seperti ini gitu. Jadi aku sebenarnya orang belakang layar. Kalau lihat YouTube itu sebenarnya kebanyakan juga saya bantu jadi sutradaranya, bikin skripnya dan lain-lain gitu. Intinya saya benar-benar menanamkan bibit diamond cutter ya dalam pekerjaannya. Bayangkan perusahaan kita memberikan edukasi gratis. Kayak tadi saya bilang, tanam benih bibit itu nggak harus tentang uang ya. Kita tanam bibit ilmu menjadi kaya pada orang lain, itu juga bibit uang. Gitu. Jadi bukan tanam bibit uang tuh, nih gue kasih lu uang. Enggak, kasih waktu, kasih tenaga, bikin edukasi, itu juga menanam bibit uang pada orang lain. Seperti itu gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana saham nyangkut? Ibu Lisa, saham nyangkutnya apa nih? Unilever, beli lagi Bu. Tapi belinya pakai strategi ya. ICBP juga nyangkut, saya juga nyangkut BCA. BCA saya terus terang nggak punya, saya punya BNI. Nah, jadi bocor nih. Menurut saya BCA udah kemahalan, tapi walaupun mahal tetap dia naik terus ya. Jadi saya lebih pilih BNI, saya beli BNI di 5.700. Unilever saya belum beli sih sebenarnya, tapi udah masuk incaran kalau nanti sekitar harga 5.000 ya. Ibu Lisa kalau udah terlanjur beli, nggak apa-apa. Kalau itu uang dingin, Ibu Lisa, jangan jual. Karena kita ini di dunia saham ini pingin uang kita tuh tambah banyak. Judulnya aja menambah kekayaan, menumbuhkan kekayaan. Kalau kita cut loss itu namanya rugi. Nah, kalau saya nggak mau rugi. Jadi saya AVG. Nanti tunggu kalau hingga spare minusnya jauh, Ibu AVG terus tuh Unilever yang nabung terus gitu ya. Tapi sabar, semua saham bagus pasti akan naik. CBP juga nyangkut, saya juga tenang aja. Strategi beli seterusnya pakai apa nih? Materi yang ini maksudnya apa ya Bu? Kalau saya sih trik nabung. Tiap gajian tuh, saya punya gaji tuh 70% saya nabung. Saya lihat nih saham saya masih merah apa ya, saya masukin lagi. Terus teman saya bilang, gila lu tiap gajian nabung di saham minus. Nanti kalau nggak keluar-keluar, percaya deh, saham minus kalau saham bagus nanti juga naik. Jangan tergoda, saham-sahamnya akan cepat naik. Nah, Pak Rudi, jadi gaji Ibu banyak kan dibelikan saham ya? Gaji saya dibagi 3. Begitu gajian, pertama saya kasih orang tua. Itu yang pertama. Ya, itu pasti. Jadi begitu gajian, pertama kasih orang tua. Yang kedua adalah buat saya dan orang lain. Jadi saya hitung nih biaya kontrakan dan lain-lain. Kenapa saya bilang gaji saya buat orang lain? Jadi saya jatah makan saya selalu mengusahakan lebih banyak. Artinya, karena saya suka pesan GrabFood ya, kadang-kadang saya suka beli 2 bungkus buat abang apartemen bawah, kadang buat abangnya. Tapi tidak semua abang-abang suka makanan ya, jadi saya di aplikasi tips itu saya lebihkan. Jadi itu sudah masuk budget saya buat mereka. Jadi kalau saya beli, saya incar diskon misalnya ya. Ini tips untuk ilmu diamond cutter ya. Misalnya kan kita sering ada promo GrabFood atau apa ya. Saya menganggap promo itu adalah hak si abang GrabFood-nya. Jadi bukan buat saya. Jadi misalnya makanannya 80.000, saya memang udah niatnya bayar 80.000, ternyata ada promo nih, jadi bayarnya 60.000. Jadi promo itu 20.000 saya kembalikan ke abang GrabFood-nya. Saya tetap bayar makanannya 80.000. Jadi jangan senang dengan promo ya, karena promo itu berarti ada yang tanam seed sama kita. Lebih baik seed itu kita balikan kepada abang-abang itu yang ada di jalanan. Bagi saya ya, dan ternyata itu bikin rezeki kita makin lancar. Itu menjawab Pak Rudi. Dari Kang Kinsin, thank you Bu Linda, sharingnya sangat bermanfaatnya. Mohon kirim nomor WA-nya boleh. Saya tulis sekali lagi ya nomor WA-nya. Kalau yang mungkin butuh konsultasi pribadi, saya ada di Fluid. Disarankan kalau mau ketemu itu hari Sabtu Minggu ya, karena hari biasa kadang-kadang jam 9 baru pulang, jadi nggak sempat juga gitu. Ini pagi ini. Wah, sama kayak saya, Bu, promonya buat tips. Sama nih, Pak Win. Kan kita satu geng nih, geng Diamond. Geng DC gitu. Jadi sama juga kayak waktu itu saya naik Grab dapat promo apa ya, saya pikir buat abangnya aja. Soalnya saya bertekad kan tadi memang makanannya 80.000. Ya udah saya bayar tuh. Karena berarti kalau kita promo itu berarti ada yang bayar ke saya. Jadi ilmu Diamond ini sebenarnya sangat simpel ya, Diamond Cutter ya. Jadi ibarat kata kalau you give what you want. Kalau kita pengen kaya, ya kita harus nanam bibit kaya pada orang lain. Ditambah tadi ilmu konvensional yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat gitu ya. Jadi uang itu dibagi 3 tadi Pak Kimsin ya. Jadi ada yang raise hand, Cilinda.
Iya, kalau raise hand artinya apa? Artinya mau nanya. Oh iya, silakan aja langsung. Sorry, Bu Linda, nomor Iya. teleponnya, nomor HP-nya belum tercatat nih. Oke, saya bacain aja ya. 08 Mm-mm, 1210 mm-mm, 67 mm-mm. 358. 358. Oke, makasih. Gua kalau nggak kasih tips rasanya nggak nyaman, kayak ada yang aneh minimal kasih walaupun 5.000. Sama, kok kayak gimana ya? Saya juga minimal kasih ya sama lah 5.000. Kalau saya sih selisih tipsnya kata kasih dia. Nggak ada promo juga kasih sama. Karena kan jangan nunggu promo aja ya, baru jangan nunggu promo aja baru kasih tips ya. Jadi kalau nggak ada promo nggak kasih tips ya gitu. Jadi itu investasi saya ya. Terus kan kalau saat ini saya sangat berterima kasih sekali menemukan ilmu Diamond Cutter, ternyata bisa menjawab kegelisahan saya sekian tahun lalu. Kita semua orang sibuk invest, ternyata kalau ditambah dengan ilmu Diamond Cutter, sebenarnya lebih ringkasnya itu give what you want, nanam bibit kekayaan pada orang lain, pasti lebih cepat lagi penghasilan itu datang sendiri. Yang paling terutama harus kita sayang itu orang tua, keluarga, orang-orang yang berjasa pada kita, itu harus kita ingatin gitu. Nih kalau saya mixkan dengan ilmu Diamond Cutter ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ntar lagi jam 12 Ibu Rini gimana? Kita foto dulu kali ya. Oh gitu. Boleh. Wah, luar biasa ada 21 orang. Nah, juga ya. Terima kasih sudah pada hadir semua di sini. Semoga bermanfaat ya Bu Rini. Makasih sekali Cilinda udah berbagi ilmu dan semoga bisa membantu teman-teman kita ya untuk bisa meningkat kesejahteraannya. Ini masih ada yang resen ya Kang Ibu Kang Kim Sin. Sudah. Oh udah. Oke, kira-kira ini. Thank you. Oke, berarti kita foto aja kali ya. Ini Ko Jimmy apa bisa bantu kita foto ya? Foto capture ya? Udah? Oke, bentar. Mungkin slide-nya ditutup dulu ya. Oke, ya slide-nya ditutup dulu udah. Ini belum pada buka semua. Sudah. Tinggal ya. buka. Ya, teman-teman boleh buka kameranya biar kita juga bisa saling Terima melihat. kasih semuanya sudah hadir. Maaf kata apabila ada salah ucap atau gimana, tapi yang jelas ambil manfaatnya, semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya punya waktu atau apa, jangan sungkan buat WA, kita boleh saling sharing session soal keuangan maupun soal Diamond Cutter gitu. Saya juga praktisi Diamond Cutter kok dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dikasih aba-abanya, Kok Kardinal? Mari kita mulai. Iya. 1, 2, 3. Ya. Nah, keren. Yang lain ada yang mau open video? Silakan. Ada yang mau open video lagi? Ada yang mau dipoto? Ayo, yang mau dipoto siapa lagi? Malu aku, nggak usah foto. Kita mulai pakai model ini. Ya. 1, 2, 3. Terus, oke. Protes Siap. kok. Itu muka Kenapa? elek banget kelihatannya. Oh, yaudah, ulang lagi. Oke. Tia. Dia maunya yang lebar aja kok Kardinal. Oh. Lagi. Anak Bali mau eksis. Jadi yang biasa aja deh. Bentar ya. Disuruh ke Jakarta. Biar gaya dikit aja pakai imers. Iya, 1, sini 2, Jakarta. 3. Thank you ya semua. Thank you. Thank you Kardinal. Oke, terima kasih Cilinda. Cilinda. Terima kasih semua. Udah pada punya nomor HP-nya Cilinda ya. Oke, kita sampai ketemu di acara bisnis harus berhasil selanjutnya. Thank you. Kalau ke Kulit datang ya, ke Bewok. Linda, bye-bye. Bye. Kalau ke Bewok datang ya. Feel free. Thank you. I love Ibu Rini sini dulu barengan. Ya. Bye. Thank you. Linda Homia dan Lindanya ada 2 ya? Hah? Ya, Lindanya ada 2 tadi. Linda Semarang. Iya. Gimana? Ini teman-teman Diamond Cutter semua ya?
Enggak, ada yang umum juga sih. Jadi Oh. mungkin belum semuanya familiar dengan istilah-istilah diamond cutter. Oh ya, makanya tadi saya nggak sungkan ya. Jadi biasanya sih kita yang lebih kita tekankan adalah kalau mau berhasil kita bantu orang lain dulu, itu aja sih. Jadi tadi udah Jauh cocok itu ya, aja. tanam bibit ya. Sebenarnya sih tahap berikutnya kita harus start by step sih. Jadi kita harus menemukan teman kita yang juga sama-sama pengen kaya, kita sama mau belajar saham misalnya. Karena itu saya selalu menawarkan feel free ya, datang lagi start by step sih. Tapi kan nggak enak yang ngomong gitu ya. Lagi Iya, karena ada yang masih belum paham ya, ada yang belum pernah ikutan SG, belum pernah ikutan sharing Jadi session. kalau buat yang nggak paham dan itu saya selalu bilang feel free ya, datang, saya selalu siap ada buat siapapun yang datang gitu. Jadi benar-benar nanti nongkrong di Starbucks saya ajarin feel free, jadi kasih ilmu. Nah itu ada Lina emang top banget dah. Enggak, nih Ibu Katarina tanya nih, apa itu diamond cutter? Wah, saatnya ikut SG nih. Ibu Katarina nih. Ya, ini kita kebanyakan memang komunitas diamond cutter ya. Kita semua ini diselenggarakan oleh volunteer karena kita sama-sama ingin membantu orang lain supaya hidupnya bisa lebih baik, bisa sukses, terutama secara finansial. Mungkin kalau umpamanya Bu Katarina pengen tahu lebih banyak tentang diamond cutter juga bisa masuk ke website kami di ini mesti Yang jelas kita ini semua berkumpul gara-gara diamond cutter. Intinya sih gini, Katarina, mungkin ya. Kalau tadi website mungkin Bu Rini bisa tunjukin. Jadi intinya kalau di diamond cutter tuh mengajarkan apapun yang kita inginkan tuh give dulu, give what you want. Semua orang itu ingin kaya. Berarti kita kalau mau kaya, syarat pertamanya itu yaitu membuat orang lain kaya dulu. Membuat orang lain kaya dulu itu bukan berarti bikin dia kaya raya, bukan, tapi itu kita harus melepaskan sebagian yang kita bisa ikhlaskan, kayak tadi ke Abang GrabFood contohnya. Nah, itu seperti itu. Abang GrabFood kerja susah setengah mati kan pasti dia ingin kaya, itu satu. Terus bisa juga terhadap orang tua. Orang tua kita membesarkan kita tentu sudah ingin istirahat dan ingin kaya, kita mengkayakan orang tua kita seperti itu. Dan untuk saudara kita bisa bantu cari kerjaan. Untuk teman-teman belum ada kerjaan bisa cari saya, mungkin nanti saya coba kalau ada saya nanti bantu cari seperti itu. Tuh, jangan stres karena sahammu turun, sebab pasti naik lagi kok. Ya, saham lagi nyangkut. Aku juga kamu nyangkut sama apa sih? Aku pas ngambil saham BBTN. BBTN nggak apa-apa, kan perusahaannya masih ada. Iya, Ingat juga ingat nyangkut tuh. udah 20% nih. 20%, saya pernah nyangkut 80%. Sampai sakit ususnya katanya gitu gara-gara sahamnya turun. Aduh, nah berarti saatnya nih tanam bibit, ajak teman yang mau kaya di saham ya, ajarin biar nanti sama-sama makin paham seperti itu udah masuk step by step. Iya, sama-sama jatuhnya gitu. Iko Jimmy bisa aja godain Siti ya. Nanti dia makin stres loh. Enggak, memang Ko Jimmy itu memang selalu godain aku kok. Kemarin juga saya minta diajarin loh Tia. Dari tahun lalu loh. Pak Jimmy udah dapat ilmu saham gimana? Udah paham ya? Bagus. Oke ya. Ini Bu Katarina tanya tentang diamond cutter Bu Rini. Kalau diamond cutter itu kayaknya ke Bu Rini yang lebih aktif ya sekarang ya. Kalau saya sebenarnya ke praktisi diamond cutter. Mungkin gini aja Bu Katarina, dapat informasinya ini dari siapa? WA Bu Rini aja atau WA saya boleh? Boleh, kalau mau ke WA ke saya juga boleh, saya kasih nomornya 0812 atau saya tulis di chat ya. Wow, luar biasa. Masa ya aku barusan cek aku punya saham portfolio. Kemarin Telkom aku kan turun banget itu. Aku bilang aduh habis dari. Telkomnya naik, yeay. Tuh kan. Naik. Tadi baru dibilang kan ya ada 20% ya. Ini sekarang jadi gara-gara Telkomnya naik, aku portfolionya minusnya nggak nyampe 20% jadinya, hanya 10%. Yeay, congratulations. Beli lagi. Kenapa waktu turun nggak beli lagi? Traktir Bali. Traktir Bali. Mantap. Cocok ya, jadi kita mixkan konvensional dan ilmu diamond cutter. Oke, go to Jepang. Aku ada komunitas saham gitu, jadi bisa belajar bareng-bareng di sana juga. Mungkin kayak Bu Linda Homia ya. Cuman kalau ini sahamnya berbeda gitu. Nanti kita diskusi tempat lain yang mau
yang mau ikutan saham nanti. Boleh, boleh. Jadi saham klub ya. Nah, ada saham klub. Saham klub, boleh. Oke Oke deh. Kalau Thank kita you udah ya. siap, Jelas ya. kita Oke, ini ya, bye. kita happy Iya. weekend ya. Thank you. Dadah. Makasih ya. Dah. Thank you. Tadi mau Dah. tanam bibit ya. Jangan ada yang mau yang lain. Ya. Thank you semua. Elif ya. Terima kasih semua ya. Wah. Walah, katanya sudah datang tadi. Kamu nggak dipanggil Acun kok ke sana. Tak kirain kamu sudah dipanggil Acun. Aku sudah bisa